Lari secepat kilat. Kejutkan seluruh kampus, seni ilahi penggabungan, episode 11 tidak heran semua orang terkejut. Lagi pula, seseorang yang bisa dipanggil Tuan oleh Tan Wong, Direktur Biro Keamanan Publik Bai Cheng, pastilah seorang pejabat tinggi. Tetapi Liu Chao baru berusia 20 tahun dan bahkan belum lulus SMA. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pejabat tinggi? Mungkinkah ini karena Ibu Liu Chao yang misterius? Mungkinkah Ibu Liu Chao berasal dari keluarga yang sangat bangsawan? Seketika itu juga, mereka mendapat ide lain. Di Tiongkok, terdapat sebuah departemen misterius bernama kelompok tersembunyi. Anggotanya adalah para ahli tingkat atas, mampu menghadapi 1000 orang sendirian. Mereka sangat kuat dan memiliki hak istimewa khusus, termasuk kemampuan untuk memantau organisasi kriminal apapun yang merugikan negara. Mungkinkah Liu Chao adalah anggota kelompok tersembunyi? Apakah semangka yang dia sebutkan sebelumnya adalah kode rahasia? Dugaan mereka sebenarnya tidak jauh dari kebenaran. Luo Li adalah anggota berpangkat tinggi dari kelompok tersembunyi, jadi campur tangannya tentu saja luar biasa. Terlebih lagi, Liu Chao hampir bergabung dengan kelompok tersembunyi. Bahkan dalam benak Tan Wong, ia percaya bahwa Liu Chao adalah anggota kelompok tersembunyi. Itulah sebabnya ia memanggil Liu Chao komandan. Liu Chao diam-diam berkeringat mendengar sebutan komandan, tetapi dia tetap tenang. Bagaimanapun, dia ditakdirkan untuk menjadi dewa, jadi dia percaya diri. Dia berkata dengan tenang, orang-orang ini adalah penjahat dari geng Elang Hitam, membawa lebih dari 20 pistol. Pria ini adalah pemimpin geng Lan Meng, kejam dan brutal, sangat terampil, tetapi saya telah menghapus kultivasinya. Pria ini bernama Mao Ming, sama kejamnya, dan saya menghukumnya dengan memotong tangannya. Bawa kembali sekitar 300 anggota geng, interogasi mereka untuk mencari tahu semuanya, hukum mereka yang bersalah, bebaskan mereka yang tidak bersalah, dan jika aset geng Elang Hitam berasal dari sumber yang mencurigakan, aset tersebut akan disita oleh kas negara. Baik, Tuan. Tan Wong memandang Liu Chao dengan kagum. Dia tahu betul bahwa Lan Meng telah berkultivasi hingga tingkat ketiga alam binatang, dan sangat kuat. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, dia tidak akan mampu menandingi Lan Meng. Namun, Liu Chao dengan mudah melumpuhkan kultivasinya. Dan Liu Chao baru berusia 20 tahun dan baru saja memenangkan kejuaraan memori dunia. Sungguh sosok legendaris. Operasi ini hanya menargetkan geng Black Hawk. Jangan melibatkan terlalu banyak orang lain dan mengganggu keharmonisan. Namun, kita tetap perlu meningkatkan penindakan terhadap para penjahat. Kata Liu Chao dengan serius, berpura-pura menjadi seorang pemimpin. Kemudian dia menambahkan, saya ada urusan lain. Saya harus mengikuti latihan di ketinggian besok, jadi saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berjongkok lalu melompat ke udara dengan sekuat tenaga. Dia melompat lebih dari 300 meter ke udara dengan suara mendesing. Cheng Xin dan ketiga rekannya tercengang, begitu pula semua tokoh dunia bawah dan para petugas polisi. Mereka menatap kosong ke langit, bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Bahkan Liu Chao sendiri pun tercengang. Dia baru mengintegrasikan 10% dari kemampuan melompat kutu itu, jadi seharusnya dia hanya mampu melompat sejauh 37 meter di udara. Apa yang sedang terjadi sekarang? Kau telah menggabungkan sebagian kemampuan melompat seekor kutu dengan kekuatan seekor semut, jadi wajar jika kau melompat setinggi ratusan meter dengan segenap kekuatanmu. Itulah penggunaan fusi yang istimewa dan luar biasa, kata perangkat Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Ah, tolong aku. Meskipun Liu Chao akhirnya mengerti apa yang terjadi, dia ketakutan melihat dirinya berada tinggi di langit dengan awan putih melayang di sekitarnya, dan tubuhnya jatuh seperti meteorit. Dia menjerit ketakutan. Sebelum suara itu benar-benar hilang, dia menerobos masuk ke hutan, menghancurkan sebuah pohon besar menjadi debu. Semua petugas polisi saling pandang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah mereka harus pergi untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi ini pasti hanya lelucon atau pamer yang disengaja, kan? Seperti yang kuduga. Saat Liu Chao mendarat, ia mendapati dirinya tidak terluka. Kemudian ia dengan ringan melompat hingga ketinggian lebih dari 200 meter sebelum jatuh ke puncak gunung, menghilang dari pandangan orang-orang di tepi danau. Ya Tuhan, seberapa kuatkah dia? Semua petugas polisi takjub. Jika mereka memiliki kemampuan seperti Liu Chao, apa yang harus mereka takuti dari para ahli dunia bawah? Apa yang harus mereka takuti dari para penjahat kejam? Adapun para tokoh dunia bawah itu, mereka tentu saja ketakutan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melawan monster yang begitu kuat dan menakutkan? Kita pasti sudah lelah hidup. Bahkan Lan Meng dan Mao Ming pun ketakutan, diam-diam lega karena mereka tidak dibunuh oleh anggota kelompok tersembunyi yang begitu kuat, melainkan diserahkan kepada polisi. Ini berarti mereka bisa selamat dan tidak akan dibunuh oleh tokoh-tokoh dunia bawah lainnya. Adapun soal membalas dendam pada Liu Chao, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Tokoh-tokoh dunia bawah lainnya bahkan tak akan berani memimpikannya. Salah satu alasannya adalah Liu Chao sangat kuat.
Dia bisa melompat ke udara hanya dengan satu lompatan, membuatnya bahkan lebih kuat dari Ultraman. Alasan lainnya adalah kekuatan Liu Chao. Kepala Biro Keamanan Publik Bai Cheng bahkan bisa memanggilnya kepala. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Hal ini juga mencapai tujuan Liu Chao untuk sepenuhnya menghilangkan segala masalah di masa depan dan mencegah bahaya apapun yang mungkin menimpa kerabat dan teman-temannya. Gunung tempat Liu Chao mendarat bukanlah gunung tempat Cheng Xin dan ketiga orang lainnya berada, melainkan gunung lain. Alasan dia mendarat di sana adalah karena Mao Gaoda bersembunyi di gunung ini. Mao Gaoda tiba lebih awal hari ini dan bersembunyi di puncak bukit. Mao Ming telah memberitahunya bahwa Liu Chao akan celaka hari ini, jadi bagaimana mungkin dia melewatkan tontonan seperti itu? Anda lihat, dia sangat membenci Liu Chao. Namun, apa yang disaksikannya hari ini membuatnya ketakutan. Liu Chao seorang diri telah mengalahkan lebih dari 300 anggota geng Elang Hitam, bahkan peluru pun tak mampu melukainya. Bahkan Kepala Biro Keamanan Publik Bai Cheng memanggilnya kepala. Bagaimana mungkin dia berulang kali menjebak orang seperti itu? Lebih buruk lagi, Mao Ming telah melibatkannya. Akankah Liu Chao membiarkannya lolos begitu saja? Saat ia diliputi rasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa, terdengar suara dentuman keras, dan Liu Chao telah turun di hadapannya seperti dewa, menghancurkan sebuah batu besar menjadi debu. Kepala Mao Gaoda terasa kosong karena dentuman keras itu. Mao Gaoda, apakah kau di sini untuk menikmati pemandangan malam? Tanya Liu Chao dengan sinis. Dengan bunyi gedebuk, Mao Gaoda berlutut di hadapan Liu Chao, berulang kali bersujud dan memohon belas kasihan sahabat Liu Chao. Maafkan kekurangan ajaran saya dan selamatkan nyawa saya. Saya buta terhadap kebesaranmu. Saya benar-benar buta. Saya pantas mati. Saya benar-benar pantas mati. Pada saat itu, dia mulai menampar dirinya sendiri berulang kali, melakukannya dengan penuh antusiasme. Tepuk tangan tepuk-tepuk-tepuk. Dalam sekejap, wajahnya membengkak tinggi. Liu Chao berkata dengan jijik, Mao Gaoda, berhentilah berakting. Penderitaan yang kau buat sendiri tidak akan berpengaruh padaku. Sekarang, jawab pertanyaanku mengapa kau selalu menggangguku? Selama 3 tahun SMA, apakah aku pernah melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Mao Gaoda berhenti menampar dirinya sendiri dan berkata dengan suara gemetar, aku sudah menyukai Younan selama 3 tahun, tetapi kau tiba-tiba menjadi terkenal dan membuat Younan jatuh ke pelukanmu. Aku sedikit marah dan ingin memukulmu, tetapi aku tidak bermaksud membunuh atau melukaimu. Aku hanya ingin mencegahmu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi agar aku bisa merebut Younan kembali. Pah! Dasar bodoh, kau beneran mau mengejar Younan? Apa kau nggak ngompol dan lihat dirimu sendiri di cermin? Liu Chao sangat marah. Dia menendang Mao Gaoda hingga jatuh ke tanah dan meludahinya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Mao Gaoda sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya dan berteriak dengan suara melengking. Aku menggunakan 50.000 yuan untuk menyuap Mao Ming agar memukulimu. Tetapi mereka memeras ayahku sebesar 4,5 juta yuan. Aku menggunakan 500.000 yuan untuk berjudi denganmu, tetapi aku kehilangan semuanya karenamu. Aku sudah membayar harga yang mahal. Mohon maafkan aku kali ini. Aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi. Dan aku tidak akan pernah berani berurusan dengan Younan lagi. Sial, dia penakut sekali. Aku bahkan belum menyentuhnya, dan dia sudah ketakutan setengah mati. Liu Chao bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tangannya sudah terangkat, mengancam, dasar bodoh, kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Mao Gaoda berteriak lebih melengking lagi, merasakan panas di bagian bawah tubuhnya. Lalu ia kehilangan kendali atas kandung kemihnya, dan cairan kuning mengalir keluar, menetes dan membasahi celananya. Alasan dia sangat takut adalah karena dia telah melihat kekuatan dan metode ampuh Liu Chao. Liu Chao telah melumpuhkan kultivasi Lan Meng dengan satu tendangan, memutus tangan Mao Ming dengan satu tebasan, dan mengirim semua preman geng Elang Hitam ke penjara, di mana mereka mungkin tidak punya harapan untuk keluar. Dan semua ini pada dasarnya terkait dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir Liu Chao akan membunuhnya? Sialan, kau buang air kecil dan besar sembarangan? Liu Chao menutup hidungnya, mundur agak jauh, dan berkata dengan suara berat, Mao Gaoda, karena perilakumu, awalnya aku berencana memotong tanganmu sebagai hukuman. Tetapi mengingat kau masih muda dan belum melakukan terlalu banyak kejahatan, aku akan membiarkanmu lolos kali ini. Jika terjadi lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mao Gaoda sangat gembira dan berulang kali bersujud. Wajahnya penuh rasa syukur. Dia tidak lagi berniat bersaing dengan Liu Chao untuk mendapatkan perhatian Younan. Kuharap kau akan berpikir 2 kali sebelum bertindak. Liu Chao meliriknya dingin, lalu tiba-tiba melompat dan menghilang tanpa jejak dengan suara mendesing. Detik berikutnya, Liu Chao mendarat dengan bunyi gedebuk di depan Cheng Xin dan 3 orang lainnya, yang masih berdiri di puncak bukit lain dalam keadaan linglung. Komandan, terimalah rasa hormat saya yang terdalam. Wang Jun dan Cao Min berlutut dengan satu lutut hampir bersamaan,
berteriak kegirangan. Apakah kau benar-benar Liu Chao? Apakah kau dirasuki roh seseorang? Tanya Cheng Xin dengan ragu. Liu Chao, kau luar biasa. Reaksi Wu Xianglu bahkan lebih kuat. Dia menerjang ke pelukan Liu Chao, memeluk lehernya, dan menolak untuk melepaskannya. Liu Chao tersipu dan berkata dengan canggung. Oke, hentikan bercanda, ayo kita kembali. Tidak, aku ingin kau menggendongku turun gunung. Aku takut menginjak ular. Wu Xianglu menolak untuk turun, menggeliat-geliat tubuhnya yang rapuh, hampir membuat hidung Liu Chao berdarah. Wu Xianglu, apa kau tidak tahu bahwa Liu Chao sudah punya pacar? Cheng Xin menatap Wu Xianglu dengan tatapan aneh dan menghela napas. Dia belum menikah, kata Wu Xianglu malu-malu. Pak Kepala Sekolah, ayo pergi. Jangan jadi orang ketiga, canda Wang Jun dan Cao Min, setelah mereka berdua sudah berdiri. Ayo turun gunung. Cheng Xin punya firasat bahwa Liu Chao akan mengalami banyak masalah dalam kehidupan percintaannya di masa depan, dan menghela napas lagi. Mereka bertiga mengeluarkan senter yang telah mereka siapkan sebelumnya dan mulai menuruni gunung. Namun, Liu Chao memegang erat pinggang ramping Wu Xianglu, menghirup aroma segarnya, dan tak mampu bergerak sedikit pun. Ayolah, apa kau mau berdiri di sini selamanya? Kata Wu Xianglu dengan genit. Bagaimana aku bisa berjalan kalau kau tidak turun? Kata Liu Chao. Kau sangat kuat, kenapa kau tidak bisa menggendongku saja? Dasar mesum. Kata Wu Xianglu dengan nada mencela. Kalau begitu, ayo kita pergi. Liu Chao akhirnya menggerakkan kakinya dan berjalan menuruni gunung. Matahari, bagaikan bola api, menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya dan panas yang tak terbatas, memanggang bumi seperti oven. Kabut putih naik dari tanah, dan cahaya menjadi terdistorsi. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan. Namun, di luar gerbang sekolah, kerumunan besar orang tua telah berkumpul. Anak-anak mereka sedang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di dalam, dan para orang tua menunggu dan berdoa di luar. Saat itu sudah siang hari di hari kedua ujian masuk perguruan tinggi. Dengan kata lain, ini adalah ujian terakhir dari ujian masuk perguruan tinggi bahasa asing. Kemarin saya mengikuti ujian bahasa Mandarin dan matematika, dan pagi ini saya mengikuti ujian gabungan sains dan humaniora. Di dalam kelas di SMP Baicheng nomor 2, Liu Chao menatap lembar ujian bahasa Inggrisnya dengan ekspresi cemas, bergumam sambil menggertakkan gigi. Soal sialan ini, sialan, aku mau pingsan. Cao Min, yang duduk tepat di seberang meja dari Liu Chao, mengerti sepenuhnya dan diam-diam menjawab big pada pertanyaan pilihan ganda. Nilai Cao Min tidak terlalu bagus, dan apakah dia bisa masuk universitas yang baik masih menjadi tanda tanya besar. Tanpa diduga, dia mendapati dirinya berada di kelas yang sama dengan Liu Chao, duduk hanya satu kursi di sebelahnya. Dia memohon kepada Liu Chao untuk membantunya agar dia bisa masuk universitas yang lebih baik. Liu Chao tidak bisa menolak, jadi dia menggunakan metode ini untuk menyebutkan semua jawaban dari pertanyaan pilihan ganda di setiap ujian. Karena Liu Chao berbicara sendiri dengan suara pelan, dan pengawas ujian tahu bahwa Liu Chao adalah juara kejuaraan memori dunia, ia merasa wajar jika Liu Chao memiliki beberapa kebiasaan aneh, jadi ia mengabaikannya. Cao Min secara alami memperoleh manfaat yang luar biasa. Bahkan beberapa siswa yang duduk di sekitarnya pun mengetahui rahasianya dan diam-diam menulis jawaban mereka di lembar jawaban. Meskipun mereka bukan dari sekolah yang sama dengan Liu Chao, mereka tentu saja pernah mendengar reputasinya dan memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Akhirnya, Liu Chao selesai berbicara sendiri, menyerahkan kertasnya, dan berjalan keluar kelas, langsung menuju gerbang sekolah. Karena dia tidak meminta ayahnya untuk datang, dia tidak melihat sekeliling. Dia berdiri dengan tenang di gerbang, menunggu Younan keluar. Kurang dari 10 menit kemudian, Younan, yang tampak sangat cantik dalam seragam sekolahnya, berjalan keluar dengan anggun. Begitu melihat Liu Chao, dia bergegas menghampirinya dengan aroma yang kuat dan tanpa ragu memeluk lehernya erat-erat, enggan melepaskannya. Setelah berpisah selama lebih dari 20 hari, dia merasa setiap hari seperti keabadian saat dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Sekarang setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, dia bebas, dan saat melihat Liu Chao, dia tentu saja tidak bisa mengendalikan perasaannya. Kakak Chao, bagaimana hasil ujianmu? Tanya Younan dengan senyum cerah. Aku pasti akan mendapat nilai sebaik kamu dalam ujian. Jawab Liu Chao sambil mengulurkan tangan dan merangkul pinggang rampingnya. Namun, ayah dan ibu You tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan ayah You berteriak dengan tegas, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Wajah cantik Younan memerah. Ia cepat-cepat melepaskan diri dari pelukan Liu Chao, menundukkan kepala, dan berbisik, ayah, aku sudah lulus SMA. Lalu kenapa kalau dia lulus SMA? Kita belum sepakat, kata ayah You dingin. Nanan, kamu telah sangat mengecewakan orang tuamu. Lihatlah berapa banyak orang yang menertawakanmu di sini, kata ibu You dengan hati yang hancur.
Begitu hasil ujian masuk perguruan tinggi diumumkan, mereka akan memiliki pola pikir yang berbeda, kata Yonan, dengan nada tidak yakin. Dasar bocah keras kepala, masih saja berdebat. Ayo, kita pulang bersama. Setelah mengatakan itu dengan tegas, ayah dan ibu Yo menarik Yonan dengan cepat menuju sebuah mobil. Liu Chao mengikuti dari dekat di belakang. Tuan Yo tiba-tiba berbalik, dengan marah bertanya, apa yang kalian lakukan mengikuti kami? Bukankah tadi kau menyuruhku untuk kembali bersamamu? Tanya Liu Chao dengan heran. Kau? Ayah Yo sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Akhirnya, ia berkata dengan marah, aku tidak bilang kau harus kembali denganku. Aku bilang Yonan yang harus kembali bersama kami. Jika kau berani pergi ke rumahku, meskipun hanya di dekat rumahku, aku akan memukulmu sampai mati. Pak Tua, omong kosong apa yang kau ucapkan? Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Ibu Yo menatap tajam ayah Yo, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Liu Chao yang tampak agak dingin, dan berkata dengan lembut, Liu Chao, kita masih perlu mempertimbangkan hubunganmu dengan Nanan. Kami akan memberitahumu hasilnya sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Yonan, yang hendak mengatakan sesuatu, ke dalam mobil seolah-olah melarikan diri. Ayah Yo, yang sudah berada di dalam mobil, dengan cepat menginjak pedal gas dan melaju kencang. Wajah mereka memerah karena malu, karena terlalu banyak orang tua yang telah melihat Yonan mendekati Liu Chao. Banyak diantaranya adalah kenalan mereka. Namun setelah berkendara hanya sekitar 20 meter, Ibu Yo tiba-tiba berteriak, berhenti. Ada yang salah. Tuan Yo mendengarkan istrinya dan segera menghentikan mobil, menoleh untuk melihat ke bawah. Seorang pria parubaya berpakaian rapi keluar dari mobil Mercedes-Benz baru, berjalan menghampiri Liu Chao yang tampak agak kurang sehat, dan berkata sambil tersenyum, Anda pasti Liu Chao? Ya. Dan siapakah Anda? Tanya Liu Chao ragu-ragu. Namaku Wu Bohou. Kau seharusnya sudah tahu siapa aku sekarang, kan? Kata Wu Bohou. Jadi, Anda Paman Wu, yang sedang menunggu Xiang Lu, kan? Liu Chao tersenyum ramah. Meskipun dia belum pernah bertemu Wu Bohou, dia pernah mendengar tentangnya. Wu Bohou, 42 tahun, adalah ayah dari Wu Xianglu dan seorang selebriti di Baicheng. Dengan kekayaan bersih hampir 10 miliar yuan, ia adalah kisah sukses sejati. Perjalanan menuju kekayaannya benar-benar melegenda. Ia tidak lulus SMA dan berada di peringkat terakhir di kelasnya. Tetapi ia memulai dengan mengelola hotel dan wisma tamu dan bekerja keras hingga menjadi Taipan Hotel, menghasilkan kekayaan setiap hari. Sebelum Liu Chao mendapatkan perangkat Dewa Super, orang ini benar-benar idola di hati Liu Chao dan semua siswa yang kurang berprestasi. Liu Chao masih sedikit bersemangat ketika bertemu dengan orang yang sebenarnya. Ya, aku sedang menunggu putriku, tetapi bertemu denganmu juga salah satu tujuanku, kata Wu Bohou sambil tertawa lepas. Kau melihatku? Wajah tampan Liu Chao sedikit memerah. Apakah ayah Wu Xianglu tahu bahwa dia menyukaiku? Sejak aku melihatmu di TV mendominasi kejuaraan memori dunia, mengalahkan para pesaing top dari seluruh dunia, memenangkan kejuaraan, dan memecahkan 9 rekor dunia, aku ingin bertemu denganmu. Kau adalah orang yang luar biasa. Kau berasal dari kampung halamanku, dan kau juga teman sekelas dekat Xianglu. Di masa depan, begitu kau meninggalkan Baicheng, aku tidak akan lagi memenuhi syarat untuk bertemu denganmu. Saat itu, kau pasti sudah mencapai puncak kesuksesan, kata Wu Bohou dengan penuh kekaguman. Paman, Anda terlalu memuji saya. Saya masih sangat kurang berpengalaman. Andalah yang seharusnya menjadi mentor saya, kata Liu Chao dengan rendah hati. Saat Xianglu keluar, kenapa kamu tidak datang ke rumahku untuk makan malam? Aku baru saja selesai membangun villa di sana, aku yakin kamu akan menyukainya, kata Wu Bohou dengan ramah. Sebelum Liu Chao sempat menolak atau menyetujui, Wu Xianglu, yang telah menyelesaikan ujiannya, dengan anggun berjalan keluar dari gerbang sekolah. Setelah melihat Wu Bohou dan Liu Chao, dia terkikik dan bergegas menghampiri mereka, membawa serta aroma yang harum. Wu Bohou bahkan membuka lengannya, menunggu putrinya bergelantungan di lehernya. Namun, yang mengejutkan Liu Chao, Wu Xianglu mengabaikannya dan tanpa ragu langsung memeluknya. Ia melingkarkan lengannya di leher Liu Chao, tersenyum manis, dan berkata, Kakak Chao, aku merasa ujianku berjalan dengan baik. Aku seharusnya bisa masuk sekolah bisnis Yanjing. Kita bisa bersama selamanya. Keringat menetes di wajah Liu Chao. Banyak orang tua yang menyaksikan juga menatap Liu Chao dengan ekspresi aneh, berpikir dalam hati bahwa seperti yang diharapkan dari juara kejuaraan memori dunia, dia benar-benar menyukai perempuan. Hanya dalam waktu singkat, 2 siswi terbaik sudah mendekatinya. Melihat semua ini, orang tua Yonan mengerutkan kening secara bersamaan, ekspresi mereka sedikit berubah, tetapi tidak satupun dari mereka mengeluarkan suara, terus menonton dengan saksama. Nak, tidakkah kau lihat ayahmu ada di sini? Wu Bohou akhirnya tersadar dan berkata dengan marah. Ayah, tentu saja aku melihatmu.
Aku mengundangmu makan malam. Wu Xianglu terus berpegangan erat di leher Liu Chao, memberikan tatapan main-main kepada ayahnya sebelum tersenyum manis kepada Liu Chao yang agak bingung. Ayahku memintaku untuk mengundangmu makan malam. Kau tidak akan menolak, kan? Jangan khawatir, kakakmu Chao sudah setuju. Aku sendiri yang mengundangnya barusan. Kita berangkat sekarang, kata Wu Bohou sambil tersenyum, tanpa tidak khawatir dengan kedekatan putrinya dengan Liu Chao. Kapan aku menyetujui itu? Liu Chao merasa geli sekaligus jengkel. Ayo pergi, kakak Chao, kata Wu Xianglu dengan genit. Sungguh tidak tahu malu, kata Younan pelan. Ya Tuhan, ayah macam apa ini yang tidak tahu malu? Dia sampai membiarkan putrinya menggoda teman-teman sekelas laki-lakinya? Tuan You tercengang dan terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa maksudmu dengan memanjakan? Dia punya mata yang tajam dan tahu Liu Chao adalah talenta yang menjanjikan, jadi dia mulai berinvestasi. Tidakkah kau lihat bahwa dia adalah rubah tua yang licik, Wu Bohou? Kata Ibu You dengan kesal. Baiklah, bahkan jika penilaiannya akurat dan penilaianku picik, lalu kenapa? Kata Ayah You sambil menjulurkan lehernya. Jadi, dia seorang Taipan, dan kamu hanyalah warga negara biasa, kata Ibu You. HMPH, kenapa kau tidak menyebutkan bahwa dia memiliki 3 istri? Kata Ayah You dingin. Bagaimana mungkin pria seperti dia bisa membesarkan seorang putri yang bisa dibandingkan dengan putri kita? Baiklah, kamu dan dia adalah tipe orang yang berbeda. Tidak ada di antara kalian yang lebih unggul atau lebih rendah. Senyum puas dan bahagia muncul di wajah Ibu You, dan suaranya melembut. Mari kita lihat apakah dia mau datang ke keluarga Wu sebagai tamu, dan lihat apakah dia bisa menahan godaan ini. Ini adalah ujian terbaik. Ayah You mencibir, melirik Younan secara sengaja atau tidak sengaja, yang masih menatap Liu Chao dengan saksama. Pendengaran Liu Chao sangat tajam, jadi dia secara alami mendengar suara orang tua You dan Younan. Dia menghela napas dalam hati, tetapi berkata dengan nada meminta maaf. Paman Wu, maafkan saya, kepala sekolah mengundang saya ke rumahnya untuk makan malam-malam ini, dan saya sudah setuju. Pada malam sebelum ujian masuk perguruan tinggi, setelah berurusan dengan geng elang hitam dan turun dari gunung, Cheng Xin membuat janji temu dengan Liu Chao, yang pasti merupakan sesuatu yang penting. Ya, aku tahu tentang ini. Sayang sekali kepala sekolah tidak mengundangku, kalau tidak aku juga ingin pergi. Wu Xianglu akhirnya melepaskan cengkeramannya dari leher Liu Chao dan berkata dengan genit. Baiklah, kalau begitu kita lakukan di lain hari. Wu Bohou sedikit kecewa. Setelah bertukar sapa dengan Liu Chao sebentar, ia pergi bersama Wu Xianglu. Melihat itu, Ayah You mengangguk sedikit dan berkata dingin, anggap saja dia telah lulus satu ujian. Ia tidak menyadari bahwa jika kepala sekolah tidak mengundang Liu Chao untuk makan malam, Liu Chao sebenarnya akan setuju untuk makan malam dengan mantan idolanya, Wu Bohou. Lagi pula, makan bersama tidak sama artinya dengan menjadi menantu Wu. Adapun apa yang dipikirkan orang tua You, ia tidak mempedulikannya untuk saat ini. Saat ini, ia tidak terlalu menyukai orang tua You dan tidak percaya mereka bisa mengatur pernikahan Younan. Di ruang keluarga You, Younan duduk di sofa dengan ekspresi tak berdaya. Orang tua You duduk tegak berhadapan dengan Younan. Ayah You berkata dengan suara berat, Nak, sekarang kamu bisa ceritakan apa yang terjadi. Tidakkah menurutmu sebaiknya kau tanyakan dulu bagaimana hasil ujianku? Kata Younan dengan lesu. Kami tahu apa yang terjadi dengan ujian masuk perguruan tinggi, tetapi kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Kata Bapak You sambil memperbaiki kacamatanya. Aku akan mengambil keputusan sendiri, kata Younan lemah. Kau wajah Ayah You memucat, dipenuhi kekecewaan. Nanan, katakan saja padaku, kau tidak tahu betapa khawatirnya ayah dan ibumu beberapa hari terakhir ini, kata Ibu You dengan lembut. Kalian semua terlalu khawatir dan menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu, kata Younan. Jika kamu laki-laki, kami tidak akan khawatir, tetapi kamu perempuan, bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Perempuanlah yang paling mungkin menderita, desah Ibu You. Kalian semua kuno dan feodal, aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan kalian. Younan merasa malu sekaligus marah. Bagaimana mungkin kami kuno dan feodal? Mengapa kalian tiba-tiba menjadi begitu tidak patuh? Apakah kalian mencoba membuat kami gila? Kata Tuan You dengan ekspresi sedih. Nanan, ceritakan saja pada kami. Orang tuamu akan memberimu beberapa nasihat dan saran. Itu semua demi kebaikanmu, kata Ibu You. Tanyakan pada sepupumu, dia tahu hampir segalanya. Younan benar-benar tidak ingin membicarakan hal yang memalukan seperti itu, jadi dia menyerahkannya kepada Wang Yun. Benarkah? Sepupumu tahu segalanya? Tanya Ibu You dengan terkejut. Tentu saja itu benar, kata Younan sambil tersipu, lalu bergegas kembali ke kamarnya seolah-olah sedang melarikan diri. Sepertinya mereka bersama karena sama-sama berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia. Ibu dan Ayah You saling bertukar pandang, dan tanpa ragu,
Ibu Yo menghubungi nomor Wang Yun dan menjelaskan tujuannya secara samar-samar. Tante, apa yang Tante katakan? Younan dan Liu Chao pacaran? Kenapa aku tidak tahu? Mereka baru lulus SMA dan sudah pacaran? Ini bukan pertanda baik. Suara Wang Yun yang terkejut dan ragu terdengar dari telepon. Dia cukup cerdas untuk menyangkal semuanya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apa? Kamu tidak tahu? Bagaimana bisa Nanan mengatakan kamu tahu? Ibu Yo terkejut. Ah, apakah dia bilang aku tahu? Kata Wang Yun dengan terkejut, lalu menambahkan dengan serius, aku tidak ingin menutupi apapun untuknya. Lagi pula, selama aku di Anjing dan Amerika Serikat, aku tidak melihat tanda-tanda keintiman di antara mereka. Entah mereka pandai menyembunyikannya, atau mereka baru mulai berkencan setelah kembali ke Baicheng. Ibu Yo tidak punya pilihan selain menutup telepon. Ia bergegas masuk ke kamar Younan dengan marah dan berkata, Nanan, kau malah mulai berbohong sekarang. Sepupumu tidak tahu apa-apa tentang kau dan Liu Chao. Dia bilang dia tidak tahu? Ekspresi Younan sedikit berubah. Apakah sepupunya mencoba menghindari masalah dan tidak ingin membantunya? Atau apakah dia juga jatuh cinta pada Liu Chao dan berpura-pura tidak tahu, membiarkan orang tuanya secara paksa mencegahnya berpacaran dengan Liu Chao? Bukannya dia bilang tidak tahu, tapi dia memang benar-benar tidak tahu. Berhenti mencari alasan dan ceritakan semuanya sekarang, kata Ibu Yo dengan marah. Younan terdiam sejenak sebelum dengan malu-malu berkata, Bu, aku memang berjanji tidak akan berpacaran selama SMA. Tapi ketika aku bertemu dengan seorang anak laki-laki yang baik, aku tidak bisa menahan diri dan tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku jatuh cinta padanya, sangat mencintainya. Tolong jangan terlalu banyak bertanya. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku bisa mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Tidak, ibu harus ikut campur. Ini bukan hanya menyangkut kebahagiaanmu sendiri, tetapi juga kebahagiaan ayahmu dan ibu. Jika kamu tidak bahagia di masa depan, kami juga tidak akan bahagia, mengerti? Setelah mengatakan ini dengan sungguh-sungguh, Ibu Yo mengusir ayah Yo yang mengintip dari ambang pintu, menutup pintu rapat-rapat, duduk di sebelah Younan, dan berkata dengan lembut, Nanan, ceritakan padaku tentang situasi keluarganya. Younan benar-benar tidak punya pilihan selain mulai berbicara. Jadi dia mulai dengan menceritakan saat Liu Chao menyelamatkannya di Taman Xiangshan, dan melanjutkan hingga dia tertangkap basah oleh orang tuanya dan dibawa pulang. Tentu saja, dia menghilangkan beberapa hal tentang kekuatan super Liu Chao, dan Emerald Watermelon, tentu saja, tidak berani menyebutkannya. Meskipun demikian, Ibu Yo masih sangat terkejut dan ketakutan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Keduanya berbisik-bisik sejenak sebelum Ibu Yo keluar dan berbisik-bisik dengan Ayah Yo untuk waktu yang lama. Akhirnya, Ibu Yo masuk ke kamar Younan lagi dan berkata, Nanan, sebaiknya kau jangan bertemu dengannya sekarang. Tunggu sampai hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, lalu kita akan mengatur pertemuan dengannya dan meminta pamanmu untuk menilainya. Jika dia lulus, maka kita akan menyetujui pernikahan itu. Warna merah muda malu-malu muncul di wajah cantik Younan, dan matanya yang indah berbinar penuh harapan. Kedua orang tua Yo sangat cerdas dan bekerja di bidang desain, dengan penghasilan yang besar. Keluarga tersebut hidup nyaman. Dua kerabat mereka adalah individu yang sukses sepupu Younan, Wang Yun, yang menjalankan sekolah pelatihan memori di Beijing. Meskipun bisnisnya masih dalam tahap awal, ia telah menjadi kaya, dan paman Younan, Su Peng, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar yuan dan bekerja di industri perhiasan, memiliki toko perhiasan di Baicheng dan kota-kota besar lainnya. Ibu Yo selalu mendengarkan kata-kata adik laki-lakinya, dan kali ini, dia juga ingin Su Peng mengambil keputusan mengenai Younan dan Liu Chao. Begitu Ibu Yo pergi, Younan memanggil Liu Chao dan berkata di akhir percakapan, pamanku sangat merepotkan dan cerewet. Kamu harus berhati-hati saat berurusan dengannya. Jangan khawatir, aku pasti akan lulus. Pamanmu tidak mungkin bisa membuatku bingung, kata Liu Chao dengan percaya diri. Hehe, belum tentu. Tapi dengan aku sebagai orang dalammu, kau seharusnya bisa melewatinya. Aku akan menyiapkan beberapa informasi tentang pamanku dan mengirimkannya kepadamu melalui email. Pelajari dengan saksama dan pahami kepribadiannya, kata Younan. Liu Chao mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu sekarang di mana? Kamu tidak diam-diam pergi ke rumah Hu Xianglu untuk menjadi menantu yang tinggal serumah, kan? Tanya Younan, dengan nada santai. Tidak, itu tidak benar. Saya sudah sampai di sekolah. Saya baru saja menghitung skor bersama Wang Jun, Cao Min, dan Guru Dai. Saya sedang dalam perjalanan ke rumah kepala sekolah sekarang. Saya tidak tahu apa yang ingin beliau sampaikan kepada saya, kata Liu Chao. Kalau begitu silakan, saya akan menutup telepon sekarang, kata Younan dengan genit. Liu Chao menutup telepon dengan senyum cerah di wajahnya. Younan adalah gadis impiannya. Sejak menyelamatkan Younan, ia selalu beruntung. Pertama, ia mendapatkan perangkat Dewa Super.
Lalu ia berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia dan menjadi selebriti dunia dalam semalam. Dalam perjalanan pulang, ia bahkan menerima semangka giok. Younan adalah bintang keberuntungannya, seorang istri sejati yang membawa keberuntungan bagi suaminya. Dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi istrinya. Meskipun ia tidak menyukai orang tua Younan, ia tetap menekan rasa tidak nyamannya. Tak lama kemudian, ia tiba di ruangan kepala sekolah. Ia terkejut karena pintunya tidak tertutup, dan terdengar suara pertengkaran dari dalam. Murong Liangping, pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Xiao Xin, kau tidak bisa melakukan ini. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Alasan aku tidak berada di sini selama ini adalah karena aku juga sakit. Sakit? Ponselmu juga dicuri. Jadi kamu ganti nomor? Xiao Xin, kamu pintar sekali. Memang seperti itulah kenyataannya. Pergi sana, dasar bajingan tak tahu malu. Xiao Xin, kau harus percaya padaku. Ini mungkin tampak seperti kebetulan, tapi ini benar. Aku punya bukti bahwa aku dirawat di rumah sakit. Apakah kamu sakit parah sampai lupa meneleponku? Bukan, bukan itu. Aku tidak ingat nomor teleponmu. Setelah ponselku hilang, aku tidak bisa menghubungimu. Mantan idola kampus Universitas Aoki, Murong Liangping, yang kini menjadi mahasiswa berprestasi dengan 3 gelar doktor, bahkan tidak bisa mengingat nomor telepon? Aku tidak berusaha mengingatnya dengan saksama. Lagi pula aku sedang sakit parah. Mendengar itu, Liu Chao merasakan gelombang amarah dan bergegas masuk, berniat untuk menjatuhkan pria kurang ajar itu hingga pingsan dengan satu pukulan. Namun, pemandangan itu mengejutkannya, dan dia tidak mampu melayangkan pukulan. Di lobi, mengenakan setelan putih, celana putih, dan dasi merah, Murong Liangping tampak sangat gagah dan tampan. Ia berlutut tegak di tanah seperti anjing yang memohon, sementara Cheng Xin bersandar tak berdaya di dinding, tubuhnya yang rapuh gemetar karena marah. Ya Tuhan! Bagaimana mungkin ada orang sekeji dan tak tahu malu seperti itu di dunia ini? Liu Chao terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di usia yang begitu muda, wajar jika dia tidak memahami prinsip bahwa bahkan seorang wanita yang berbudi luhur pun takut dikejar oleh seorang pria. Bersikap tidak tahu malu dan gigih adalah cara terbaik untuk mendekati perempuan. Saat melihat Liu Chao tiba, Cheng Xin, yang merasa agak tak berdaya dan frustrasi, langsung bersemangat dan menunjuk ke pintu sambil berteriak, Murong Liangping, keluar! Aku tidak ingin melihatmu lagi, dan aku tidak ingin berhubungan dengan orang sepertimu. Xiao Xin, tenanglah. Kau benar-benar salah paham. Aku mencintaimu lebih dari laut. Murong Liangping tidak hanya tidak pergi, tetapi malah merangkak ke arah Cheng Xin, sama sekali mengabaikan Liu Chao. Kekurang ajarannya benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Murong Liangping, aku sudah punya orang yang kucintai. Aku sudah memutuskan hubungan denganmu, mengerti? Cheng Xin mengubah pendekatannya dan berkata dengan dingin. Xiao Xin, tolong berhenti berbohong padaku. Aku tahu betul betapa kau mencintaiku, dan kau tidak akan pernah melupakanku. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan bersama, kata Murong Liangping dengan penuh semangat. Sayang, kemarilah, ayo kita berciuman dan biarkan dia melihatnya. Kata Cheng Xin dengan genit kepada Liu Chao. Liu Chao terkejut, tetapi jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah kepala sekolah memanggilnya ke sini hari ini? Sama seperti Wang Yun, agar dia berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghadapi pria tak tahu malu ini? Sekarang, dia memintanya datang dan menciumnya? Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Dia sudah punya pacar. Melihat Liu Chao terkejut, Cheng Xin mengedipkan mata berulang kali dan berkata dengan genit, sayang, kemarilah. Apa kau tidak ingin pria menjijikan ini pergi? Bertemu dengan tatapan penuh harap Cheng Xin, menatap wajahnya yang sangat cantik dan kakinya yang panjang, ramping, dan seputih salju. Liu Chao merasa mulutnya kering dan darahnya mendidih. Dalam hatinya, ia dengan penuh keyakinan menyatakan, apa artinya ciuman dibandingkan dengan menyingkirkan pria menjijikan dan lengket ini seperti sepotong permen karet? Dia berjalan mendekat, merasa pusing dan kehilangan orientasi. Suamiku, aku mencintaimu. Saat Liu Chao mendekat, Cheng Xin memanggilnya dengan penuh kasih sayang, memeluk lehernya dengan hangat, berjinjit, dan dengan lembut menempelkan bibirnya yang harum ke bibir Liu Chao. Boom! Suara gemuruh petir menggema di benak Liu Chao, dan ia langsung larut dalam momen itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk memeluk pinggang ramping Cheng Xin yang sehalus pita sutra, dan mendekapnya erat-erat, menciumnya dengan penuh gairah dan intens. Cheng Xin hanya berniat bermain-main sebentar, tetapi dia benar-benar tidak menyangka Liu Chao akan begitu berani menanggapinya dengan serius. Dia mendesah pelan, tak tahan lagi, dan mulai merespons dengan canggung dan kikuk. Tahun ini ia berusia 28 tahun, sangat dewasa dan seksi, dan secara fisiologis membutuhkan kenyamanan dari seorang pria. Sekarang, dipeluk dan dicium penuh gairah oleh Liu Chao, ia memang sedikit bingung dan tergila-gila. Lagi pula, Liu Chao telah secara ajaib memulihkan kakinya, dan tadi malam,
Dia kembali menyaksikan kemampuan luar biasanya. Dia benar-benar kagum dengan orang yang luar biasa ini dan mengembangkan rasa suka yang khusus padanya, tanpa sedikit pun rasa penolakan. Sekarang, sepertiga motivasinya adalah akting, sepertiga adalah kebutuhan fisik, dan sepertiga sisanya karena dia tidak bisa menolak ciuman penuh gairah Liu Chao. Anehnya, bila kemajuan untuk kemampuan melompat kutu yang menyatu di layar virtual dalam pikiran Liu Chao mulai bergerak, perlahan naik dari 10%, lalu 11%, 12%, dan seterusnya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ini ciuman pertama Cheng Xin? Liu Chao bertanya pada dirinya sendiri dengan terkejut. Itu pasti ciuman pertamanya. Kalau tidak, situasi ini tidak akan pernah terjadi, kata instrumen Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Sepertinya kepala sekolah tidak pernah dekat dengan pria tak tahu malu ini. Kepala sekolah itu suci dan polos. Sebuah kesadaran tiba-tiba dan cinta yang aneh membuncah di hati Liu Chao. Dia menciumnya dengan penuh gairah, tangannya yang panas menjelajahi punggung Cheng Xin, bahkan menjelajahi bokongnya yang tinggi dan bulat. Cheng Xin mengeluarkan erangan yang lebih menawan, rona merah cerah seperti pelangi setelah hujan muncul di wajah cantiknya, dan tubuhnya yang indah dan berlekuk sedikit bergetar. Mustahil? Sama sekali tidak mungkin. Mata Murong Liangping melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu betul bahwa meskipun Cheng Xin secantik bunga dan merupakan wanita tercantik nomor 1 di Universitas Qingmu, dia sangat konservatif dan tidak pernah terlibat skandal dengan pria manapun. Butuh waktu 3 tahun pengejaran dan bujukan yang gigih untuk perlahan-lahan memasuki hatinya, tetapi dia bahkan belum pernah memegang tangannya, apalagi menciumnya dengan penuh gairah. Namun sekarang, Cheng Xin berciuman mesra dengan seorang anak laki-laki yang jelas-jelas seorang siswa SMA berseragam sekolah, dan dia bahkan memanggilnya suami. Apakah dia salah lihat? Dia menggosok matanya berulang kali, dan ketika dia melihat lagi, dia masih melihat mereka berdua berciuman dengan penuh gairah, seperti pasangan yang telah saling mencintai selama bertahun-tahun. Murong Liangping akhirnya tak tahan lagi. Ia melompat dari tanah dan melayangkan pukulan dahsyat ke wajah Liu Chao, berniat menghajarnya hingga babak belur. Ia sudah menjadi ahli judo di perguruan tinggi, dan setelah belajar di Jepang selama 4 tahun, kemampuannya menjadi semakin hebat. Ia memang tidak bisa membunuh seekor harimau dengan satu pukulan, tetapi membuat seseorang pingsan masih mudah baginya. Liu Chao mencibir, lalu tiba-tiba mengangkat kaki kirinya dan melayangkan tendangan samping yang indah, tepat mengenai perut Murong Liangping. Tamparan. Murong Liangping merasa seperti dihantam palu. Perut bagian bawahnya terasa sangat sakit, dan tubuhnya terlempar ke belakang, melayang lebih dari 10 meter seolah menunggangi awan, sebelum menabrak dinding dengan keras. Dia perlahan jatuh seperti lukisan dinding, tidak mampu bangun. Wajahnya dipenuhi rasa kaget dan ngeri. Bagaimana mungkin pemuda ini begitu kuat? Kekuatan tendangannya sangat menakutkan. Jika dia tahu bahwa Liu Chao menahan diri dan hanya menggunakan kurang dari 1/10 kekuatannya, dia pasti akan lebih ketakutan lagi. Cheng Xin tersadar dari lamunannya, wajah cantiknya memerah karena malu. Dia memutar kepalanya, mencoba melepaskan diri, tetapi Liu Chao memegang erat pinggang rampingnya dan terus mengejar bibir merah cerinya yang manis dan harum, tidak mau berhenti. Cheng Xin dengan cepat kembali terangsang oleh Liu Chao, mengeluarkan erangan menggoda, dan terus mencium Liu Chao dengan penuh gairah. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kepala sekolah yang berpengalaman, dan tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Perlahan-lahan, dia kembali sadar dan menggigit lidah Liu Chao dengan keras. Liu Chao tersentak kesakitan, akhirnya tersadar dari lamunannya. Dengan berat hati ia melepaskan wanita cantik dalam pelukannya, seolah-olah ia sedang melepaskan harta yang tak ternilai harganya. Perasaan patah hati langsung menyelimutinya. Dia sudah menerima ciuman pertama dari wanita secantik itu. Apakah dia ditakdirkan untuk berpisah darinya? Murong Liangping, apakah kau percaya sekarang? Cheng Xin menatap wajah Murong Liangping dan berkata dingin. Xiao Xin, aku tahu kau sedang berakting. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan pernah menyerah, kata Murong Liangping dengan tegas. Berakting? Menurutmu kenapa aku berakting? Jantung Cheng Xin berdebar kencang, tetapi dia bertanya dengan tenang. Dia seorang mahasiswa, berpakaian sangat sederhana, jadi dia jelas bukan dari keluarga kaya. Ditambah lagi, dia jauh lebih muda darimu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacarmu? Murong Liangping menganalisis secara logis dan dengan bukti. Kenapa dia tidak bisa menjadi pacarku? Ekspresi Cheng Xin sedikit berubah. Apakah aku perlu menjelaskannya? Bagaimana mungkin seorang siswa SMA kelas akhir sepertiku, yang tidak punya uang maupun bakat, pantas untuk seseorang yang secantik dan berbakat sepertimu? Murong Liangping berkata dengan nada meremehkan, lalu menambahkan dengan bangga, hanya aku, Murong Liangping, dengan latar belakang keluarga kaya dan bakat luar biasa, yang telah mengejarmu selama bertahun-tahun dan benar-benar memasuki hatimu, sehingga pantas untukmu. Aku tahu ini adalah ujian yang kau berikan padaku. Xiao Xin,
Apakah aku telah lulus ujian ini? Dengan amarah yang meluap, Liu Chao menerjang ke depan, mencengkeram leher Murong Liangping, mengangkatnya ke udara, dan menamparnya beberapa kali, membuat kepala Murong Liangping menggeleng dan meninggalkan bekas tangan yang jelas di wajahnya. Ah, kau berani memukulku? Kau benar-benar berani memukulku? Murong Liangping berteriak marah. Bodoh, kau pikir aku berani memukulmu? Liu Chao terus menampar pria itu berulang kali. Suara tamparan terus bergema tanpa henti. Pada saat yang sama, dia perlahan meningkatkan tekanan dengan tangan kirinya, seolah-olah dia akan mematahkan leher Murong Liangping. Mata Murong Liangping berputar ke belakang, dan dia berusaha mati-matian untuk membuka pergelangan tangan Liu Chao, tetapi tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Dia berteriak ketakutan, ambil aku, ambil aku. Dasar bodoh, tahukah kau kenapa aku memukulmu? Kata Liu Chao dingin. Tidak, saya tidak tahu, Murong Liangping tergagap. Karena mulutmu sangat kotor, dan kau sangat menjijikan, sampai membuat orang ingin muntah, jadi aku ingin menghajarmu. Liu Chao berkata dingin, dengan santai melemparkannya ke tanah, menghentakkan kakinya ke dada pria itu, menatapnya dengan jijik, dan berkata, dasar jalang, ketika kau melihat kepala sekolah kakinya diamputasi, kau meninggalkannya seperti sampah, tidak pernah muncul lagi, bahkan mengganti nomor teleponmu, kau lebih buruk dari binatang. Sekarang kau melihat kaki kepala sekolah sudah sembuh dan dia kembali normal, kau mengulanginya lagi, mencoba menipunya dengan kata-kata manis. Apa kau pikir semua orang bodoh? Semudah itu untuk ditipu? Murong Liangping merasa malu dan canggung. Wajahnya memerah padam. Ia ingin membantah, tetapi tidak menemukan cara untuk berargumentasi. Ia ingin mengumpat, tetapi sama sekali tidak berani. Lagi pula, Liu Chao terlalu kuat, cukup kuat untuk menghancurkannya hanya dengan satu tendangan. Ia hanya bisa bekerja sama dan berkata, aku benar-benar tidak tahu malu. Tolong lepaskan aku. Jadi kau tahu kau itu hina? Tapi ada alasan lain kenapa aku memukulmu. Kau tahu? Liu Chao terus menginjaknya sambil menyeringai jahat. Aku tidak tahu, Murong Liangping tergagap. Kau tadi hanya bersikap arogan, mengatakan aku tidak berbakat dan tidak punya uang, serta tidak layak menjadi kepala sekolah. Apa kau sudah lupa itu? Kata Liu Chao dengan tenang. Kau tidak pantas menjadi kepala sekolah. Kau hanyalah murid yang kurang ajar. Murong Liangping membentak marah dalam hatinya, tetapi tidak berani mengucapkannya dengan lantang. Menelan amarahnya dan berkata, maaf, dasar bodoh, kau pasti berbohong, kan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik siapa aku sebenarnya, kata Liu Chao dengan angkuh. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Murong Liangping menatap Liu Chao dengan mata lebar, tetapi tetap tidak mengenalinya. Jelas sekali, dia tidak memperhatikan kejuaraan memori dunia. Dia adalah Liu Chao, juara dunia memori, yang memecahkan 9 rekor dunia. Ingatannya tak diragukan lagi nomor 1 di dunia. IQ-nya berkali-kali lebih tinggi darimu, dan masa depannya berkali-kali lebih cerah darimu. Menjadi seorang Taipan hanya masalah beberapa menit baginya. Apa kau pikir dia tidak cukup baik untukku? Apa kau pikir pacar yang kupilih, Cheng Xin, adalah orang biasa? Kata Cheng Xin dengan bangga dari samping. Dia benar-benar bangga. Liu Chao adalah muridnya, lulusan SMA Bai Cheng. Di masa depan, ketika Liu Chao mencapai puncak kesuksesan, dia juga akan merasa bangga. Kau Liu Chao? Wajah Murong Liangping memerah padam, dan rasa kecewa langsung menyelimutinya. Meskipun kecerdasannya luar biasa meraih 3 gelar doktor pada usia 29 tahunnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Liu Chao. Ia memiliki daya ingat terbaik di dunia. Namun, ia baru saja membuat penilaian seperti itu tentang Liu Chao. Ingat baik-baik namaku, ingat baik-baik wajahku. Aku adalah matahari di langit, kau adalah kunang-kunang di tanah, atau bahkan kunang-kunang. Sekarang, kau bisa pergi, kata Liu Chao dengan angkuh. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Wajah Murong Liangping dipenuhi kebencian, dan matanya penuh dengan cahaya yang ganas. Dasar jalang, sepertinya kau tidak tahu betapa kuatnya aku. Liu Chao perlahan meningkatkan tekanan kakinya. Ah, tulangku akan patah, tolong jangan injak aku. Murong Liangping menjerit kesakitan sambil memohon. Pergi sana, kata Liu Chao dengan nada menghina, lalu menggeser kakinya menjauh. Murong Liangping bergegas berdiri, tidak langsung berguling pergi, tetapi terengah-engah sambil berkata kepada Cheng Xin, kau benar-benar bukan wanita biasa, kau bahkan mengabaikan perbedaan usia. Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu keluar? Liu Chao meraung marah, menendang pantat Murong Liangping, membuatnya terlempar ke udara. Murong Liangping terlempar keluar pintu dengan suara mendesing dan menabrak dinding di seberang pintu dengan kepala terlebih dahulu. Hampir saja kepalanya pecah. Ia terjatuh ke tanah, merasa linglung dan bingung. Ia berusaha berdiri, tetapi bahkan tidak berani menoleh ke belakang sebelum terhuyung-huyung pergi. Hahaha.
Liu Chao tak kuasa menahan tawa saat melihat sosok murong Liangping yang berantakan. Ia merasa sangat puas setelah mengalahkan dan mempermalukan bajingan tak tahu malu ini. Liu Chao dan Cheng Xin, yang baru saja selesai makan malam, duduk berhadapan di sofa mewah di ruang tamu. Di tempat terpencil ini, berhadapan dengan Cheng Xin, seorang wanita seksi dan cantik, yang pernah ia cium dengan penuh gairah sebelumnya. Liu Chao benar-benar merasa gelisah. Jantungnya berdebar kencang, mulutnya kering, dan ia hampir tidak bisa duduk atau berbaring. Cheng Xin dengan anggun menyesap tehnya, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata dengan menawan, "Liu Chao, kau adalah orang paling luar biasa yang pernah kutemui. Kau memiliki kemampuan luar biasa yang memungkinkan anggota tubuhku yang terputus untuk beregenerasi dan menunjukkan kepadaku dunia indah lainnya." Ekspresi rasa terima kasih terpancar di wajahnya, tetapi ia berkata dengan sedih, "Kurasa kau berhasil dengan baik dalam ujian kali ini. Sebentar lagi kau akan meninggalkan Bai Cheng untuk kuliah. Setelah lulus, kau akan mulai bekerja. Mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk bertemu lagi di masa depan. Mungkinkah kepala sekolah jatuh cinta padaku? Apakah dia enggan berpisah denganku? Jika tidak, mengapa dia menciumku duluan? Mengapa dia mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu?" Liu Chao bertanya-tanya dalam hati, dan tanpa sadar tergagap, "Aku akan sering datang menemuimu, dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Kamu memang murid yang baik." Cheng Xin tersenyum, tanpa mengaitkannya dengan hal-hal romantis. Tentu saja, dia tidak menganggap serius kata-kata Liu Chao. Begitu Liu Chao mulai bekerja, dia pasti sudah lama melupakannya. Bahkan jika tidak, dia akan terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa sering mengunjunginya. Liu Chao terdiam sejenak, menatapnya dengan tatapan aneh, tidak sepenuhnya mengerti apa maksudnya. Cheng Xin ragu sejenak, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Liu Chao, aku percaya pada kemampuanmu dan bahwa kamu bisa menjadi tokoh yang berpengaruh. Tetapi aku tidak ingin melihat kehidupan cintamu berantakan seperti ini." "Kehidupan asmaraku berantakan?" Liu Chao terkejut. "Bagaimana mungkin? Apakah kau belum menyadari kekuranganmu sendiri? Kau tampak agak kurang pandai berbicara dan tidak tahu bagaimana mendekati wanita. Tetapi kau terlalu luar biasa. Sangat luar biasa sehingga setiap wanita cantik akan jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dan karena kau tidak tahu bagaimana menolak rayuan wanita, kau pasti akan terlibat dengan banyak wanita cantik, dan kehidupan cintamu pasti akan berantakan," kata Cheng Xin dengan sungguh-sungguh. Ia mengundang Liu Chao ke sini hari ini, dengan tulus bermaksud untuk memberikan pencerahan kepadanya mengenai masalah ini. Ia percaya bahwa Liu Chao akan mendapatkan manfaat dari hal ini sepanjang hidupnya. "Bukankah ini penuh warna?" gumam Liu Chao. "Kau?" Cheng Xin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. "Apa kau tidak mengerti? Kau hanya bisa memiliki satu istri. Terlibat dengan banyak wanita cantik pasti akan menyakiti wanita lain, dan juga akan menyakiti dirimu sendiri. Tentu saja, kau tidak merasakannya sekarang karena kau belum cukup umur untuk menikah, dan kau bisa menyia-nyiakan masa mudamu. Tetapi ketika kau mencapai usia untuk menikah, tragedi akan terjadi." Alis Liu Chao berkerut rapat, dan wajahnya pucat pasi. Calon istrinya adalah Younan, tetapi Wu Xianglu juga istri yang baik, Wang Yun juga tidak buruk, dan bahkan kepala sekolah cantik di depannya pun istri yang baik. Bagaimana mungkin dia tega membuat mereka, yang sangat mencintainya, sedih dan menderita, menikah dengan pria lain? "Seandainya aku bisa melakukan perjalanan menembus waktu, maka aku tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini," kata Liu Chao dengan menyesal. "Apakah kau ingin membawa Younan, Wu Xianglu, dan beberapa wanita cantik lainnya bersamamu ke zaman kuno, di mana kau menjadi kaisar dan memiliki 3 istana, 6 halaman, dan 72 selir?" kata Cheng Xin dengan kesal. "Ya, kurasa itu tidak akan membuat perbedaan," kata Liu Chao sambil tersenyum kecut. "Kamu tahu itu hanya fantasi, kan? Kalau begitu, seriuslah dan berhenti terlalu banyak berpikir. Mulai sekarang, kamu harus belajar mengatakan tidak. Menolak wanita cantik mungkin menyakitkan, tetapi lebih baik mengakhirinya dengan cepat daripada menderita dalam waktu lama. Itu bisa mencegah tragedi di masa depan," kata Cheng Xin. "Menolak?" Liu Chao tampak terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan susah payah. "Kepala sekolah, Anda ingin saya menolak Anda, kan? Tapi Anda memiliki wajah yang dapat menumbangkan kerajaan, dan hati Anda semurni kristal. Anda memberi saya ciuman pertama Anda. Saya tidak bisa menolak Anda apapun yang terjadi." Cheng Xin tercengang, tak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama. Ia memandang Liu Chao seolah-olah ia adalah monster, berpikir dalam hati bahwa tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Itu seperti berbicara dengan tembok, dan ia hanya membuat dirinya sendiri dalam masalah. "Kepala sekolah, saya tidak akan menolak Anda. Saya sama sekali tidak akan menolak Anda. Paling buruk, saya akan membawa Anda ke planet lain di masa depan, dan kita bisa hidup bahagia selamanya di sana," kata Liu Chao dengan ekspresi tekad di wajahnya. "Pergi. Jangan pernah lagi mengatakan kau muridku." Cheng Xin merasa malu sekaligus marah.
Dia meraih Liu Chao dan mendorongnya ke arah pintu. Kepala sekolah, apa Anda tidak percaya saya? Saya mengatakan yang sebenarnya. Begitu saya lebih kuat, saya akan mampu menembus kehampaan dan pergi ke luar angkasa, kata Liu Chao dengan percaya diri. Dasar bajingan, kembali ke asramamu dan berhenti bicara omong kosong di sini. Cheng Xin sangat marah dan mendorong Liu Chao keluar pintu dengan sekuat tenaga, lalu membanting pintu hingga tertutup. Pak Kepala Sekolah, jika Anda percaya kepada saya, tolong tunggu saya, Anda harus menunggu saya. Teriak Liu Chao dari luar pintu. Ciuman hari ini hanyalah sebuah kecelakaan. Bahkan jika bukan kecelakaan, aku tidak bisa menunggumu. Aku 8 tahun lebih tua darimu, dan aku akan segera tua dan pudar. Kau memiliki masa depan yang cerah di depanmu, dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Kau akan segera melupakanku. Seandainya aku semuda dirimu, mungkin aku akan bergantung padamu seperti Wu Xianglu. Cheng Xin bersandar lemah di pintu. Wajahnya penuh desahan, bergumam pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Namun, Liu Chao memiliki pendengaran yang luar biasa, yang memungkinkannya mendengar semuanya dengan jelas. Meskipun demikian, tanpa menyadari bahayanya, ia berkata, Kepala sekolah, mungkin saya bisa membuat Anda tetap muda selamanya, tidak pernah menua. Anda pasti tidak akan percaya, sama seperti Anda tidak akan percaya bahwa kaki Anda bisa tumbuh kembali. Cheng Xin terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membuka pintu dengan kasar, menarik Liu Chao masuk, dan membanting pintu hingga tertutup. Dia menatap Liu Chao dengan tatapan aneh, suaranya bergetar saat bertanya, Liu Chao, apakah kau benar-benar mengkultivasi keabadian? Mampu membuat pil ajaib yang memberikan awet muda dan mencegah penuaan? Jika orang lain yang mengatakan ini padanya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Tetapi karena Liu Chao pernah membuat anggota tubuhnya tumbuh kembali, dia agak cenderung mempercayainya. Dan sebagai seorang wanita, terutama yang memiliki wajah sangat cantik, dia sangat tertarik untuk tetap awet muda selamanya. Pak Kepala Sekolah, Anda juga menonton? Tanya Liu Chao dengan terkejut. Jangan mengubah topik, jawab saja ya atau tidak. Tubuh Cheng Xin yang mungil masih sedikit gemetar, hatinya dipenuhi kegembiraan. Aku belum yakin sekarang, tapi mungkin aku bisa melakukannya di masa depan, kata Liu Chao ragu-ragu setelah terdiam sejenak. Masa depan? Bagimu, mungkin puluhan atau ratusan tahun lagi, kan? Saat itu, aku sudah tua atau sudah mati. Apa gunanya ramuan awet muda itu nanti? Cheng Xin langsung sangat kecewa. Perangkat Dewa Super, menurutmu apakah bumi memiliki kemampuan biologis yang memungkinkan orang untuk tetap awet muda selamanya? Aku ingin mengekstraknya untuk kepala sekolah. Aku tidak ingin melihatnya menjadi tua, kehilangan kecantikannya, dan berubah menjadi kerangka, tanya Liu Chao dalam hatinya. Awet muda? Itu sebenarnya bukan kemampuan biologis tingkat tinggi. Pohon pinus yang sering Anda lihat selalu hijau sepanjang tahun, dan mereka memiliki kemampuan untuk tetap muda selamanya. Sebenarnya itu semacam kemampuan umur panjang. Jika Anda mengekstrak dan menggabungkannya ke dalam makhluk hidup apapun, makhluk hidup itu dapat tetap muda selamanya dan memiliki umur 10.000 tahun, kata instrumen Dewa Super dengan santai. Ya Tuhan, ini luar biasa. Liu Chao sangat gembira. Melihat wajah Cheng Xin yang kecewa, dia berkata, tidak akan memakan waktu selama itu. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, atau paling lama 3 tahun, aku seharusnya bisa melakukannya. Benarkah? Cheng Xin terkejut sekaligus penuh harapan. Tentu saja itu benar, kata Liu Chao sambil menepuk dadanya. Ini adalah usia di mana aku paling seksi dan cantik. Jika aku bisa tetap seperti ini sampai tua nanti, itu akan ideal. Tapi mempertahankan penampilan usia 30 tahun hingga tua saja sudah luar biasa. Apalagi yang bisa kuharapkan? Aku akan bekerja keras untuk menjaga diriku selama 3 tahun ke depan agar tidak cepat tua, kata Cheng Xin dengan bersemangat. Kalau begitu, aku akan menunggumu selama 3 tahun. Ya Tuhan, kepala sekolah benar-benar jatuh cinta padaku. Liu Chao sangat gembira dan bangga. Ia berkata dengan tulus, Kepala sekolah, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan selalu berbuat baik kepada Anda. Cheng Xin merasa malu, marah, dan tak berdaya. Dia telah berjanji untuk menunggunya selama 3 tahun, tetapi bukan itu maksudnya. Namun, pria ini salah paham. Tetapi karena suatu alasan, dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia berpikir dia tidak bisa menjelaskannya. Karena pria ini adalah seorang mesum yang sangat tertutup. Karena kepala sekolah sudah setuju menjadi wanitaku, bagaimana mungkin aku membiarkannya menyesal sedikit pun? Liu Chao bergumam pada dirinya sendiri. Lalu diam-diam bertanya, instrumen ilahi super, apakah ada cara khusus untuk mengekstrak kemampuan pohon pinus agar tetap awet muda selamanya? Apakah kau benar-benar berencana menjadikannya wanitamu? Tanya Chao Shenyi dengan santai. Aku tidak bisa menolak kasih sayang dari wanita yang begitu cantik, mulia, dan murni. Aku tidak punya pilihan, kata Liu Chao dengan ekspresi khawatir. Sebenarnya, ada caranya.
Kau harus tahu bahwa ada jenis pohon pinus kerdil yang telah bermutasi dan hanya akan tumbuh setinggi sekitar 2 kaki sepanjang hidupnya. Pohon itu tidak akan pernah tumbuh lebih besar, tetapi tetap hijau sepanjang tahun dan memiliki umur 10.000 tahun. Kekuatan mentalmu saat ini cukup untuk mengekstrak kekuatan dari pohon pinus kerdil ini, kata instrumen Dewa Super. Liu Chao melompat kegirangan dan berseru dengan antusias, Kepala sekolah, saya punya kabar luar biasa untuk Anda. Saya punya ide brilian yang akan membuat Anda awet muda selamanya. Mempertahankan bentuk tubuh dan wajah Anda yang paling cantik, seksi, dan memikat. Dan, pada saat itu, dia ragu-ragu. Apakah itu akan menakutinya jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa hidup selama 10.000 tahun? Bagus sekali. Lalu apa? Cepat beritahu aku. Tanya Cheng Xin dengan penuh semangat dan gembira. Dan kau bisa memiliki umur hingga 10.000 tahun, kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Ini, kau pasti bercanda? Cheng Xin terkejut. Memang benar, aku tidak berbohong padamu, kata Liu Chao dengan tulus. Bisakah kau juga hidup lebih dari 10.000 tahun? Tanya Cheng Xin ragu-ragu. Tentu saja, aku akan selalu ada untukmu, kata Liu Chao dengan angkuh. Siswa ini ternyata seorang mesum terselubung. Gumam Cheng Xin dalam hati, wajahnya tiba-tiba memerah tanpa alasan yang jelas saat dia bertanya dengan cemas, bukankah ini akan berdampak buruk padamu? Ini tidak akan berdampak besar. Sama seperti hari itu, aku hanya akan tidur siang, kata Liu Chao. Aku akan pergi ke pegunungan terdekat untuk mencari tanaman obat khusus. Aku pasti akan kembali besok. Aku ingin pergi bersamamu, bolehkah? Tanya Cheng Xin penuh harap, merasa malu karena Liu Chao menghabiskan waktu larut malam sendirian bersamanya. Tentu saja. Jantung Liu Chao tiba-tiba berdebar kencang. Kepala sekolah benar-benar ingin pergi bersamanya. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di hutan larut malam. Bagaimana mungkin dia menolak perasaan penuh gairah wanita itu? Bulan yang terang menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya keperakannya dan menyelimuti bumi yang tak terbatas. Dunia bermandikan cahaya perak, tampak sangat jauh dan indah. Liu Chao menggendong Cheng Xin dan mereka berlari menembus hutan yang tak terbatas. Tepuk tangan tepuk-tepuk-tepuk. Dia melangkah ke dahan pohon besar dengan setiap kakinya, tubuhnya melesat ke kedalaman hutan seperti anak panah, dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah level yang ia capai dengan menggabungkan kelincahan laba-laba dengan kemampuan melompat kutu, yang juga menjadikannya seorang Superman yang bisa terbang melewati tembok dan berjalan di atas atap. Dia sebenarnya bisa bergerak lebih cepat lagi dengan melompat-lompat liar, yang akan memungkinkannya menempuh jarak ratusan atau bahkan ribuan meter setiap lompatannya. Namun, dia khawatir wanita cantik dalam pelukannya tidak akan mampu menahan guncangan tersebut, jadi dia tidak melakukannya. Liu Chao, kau benar-benar luar biasa. Aku tak pernah menyangka ada orang seistimewa dirimu di dunia ini. Wajah cantik Cheng Xin memerah, dan matanya yang indah berbinar penuh kasih sayang. Pak Kepala Sekolah, ini bukan apa-apa. Ada banyak orang yang lebih kuat dari saya, tetapi saya akan segera melampaui mereka, kata Liu Chao sambil tersenyum dan berlari. Kamu sudah lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa. Jangan panggil aku kepala sekolah lagi, panggil saja Kakak Xin, kata Cheng Xin dengan manis. Kakak Xin? Oke, mulai sekarang aku akan memanggilmu Kakak Xin. Aku sangat senang. Jantung Liu Chao berdebar kencang, dan dia tak kuasa menahan diri untuk mengeratkan pelukannya, membuat gadis itu semakin mendekapnya. Cheng Xin tampak tidak menyadari perilaku Liu Chao yang tidak biasa dan bertanya dengan penasaran, apakah kau benar-benar bisa menemukan ramuan obat yang kau cari dengan berlari seperti ini? Tentu saja, saya bisa merasakannya menggunakan metode rahasia, kata Liu Chao. Sebenarnya, bukan begitu sama sekali. Mendeteksi pohon pinus kerdil sepenuhnya bergantung pada instrumen ilahi super. Tugasnya hanyalah berlari. Lagi pula, instrumen ilahi super dapat mendeteksi bola dengan diameter sekitar 100 meter. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Cheng Xin mengangguk pelan. Angin malam berhembus, mengangkat rambut hitamnya ke udara, di mana rambut itu berkibar tertiup angin. Liu Chao tak kuasa menahan napas dan berkata, Saudari Xin, kau wangi sekali. Apakah kamu menyukai aroma ini? Tanya Cheng Xin, merasa agak malu, tetapi entah mengapa. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya, kata Liu Chao jujur. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, wajah tampannya sudah memerah. Pria pendiam ini benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, dan dia juga tidak pandai mendekati wanita. Tapi kenapa jantungku berdebar kencang? Aku sama sekali tidak keberatan dipeluknya. Bahkan, aku sangat menyukai pelukannya. Cheng Xin menghela napas dalam hati. Dia terlalu luar biasa dan menakjubkan. Hatinya terlalu indah, dan ketulusannya padaku membuatku ingin menangis. Setelah berlari selama lebih dari 1 jam, Liu Chao akhirnya berhenti, lalu terjun bebas ke bawah. Di bawahnya terbentang lembah kecil yang dipenuhi pohon pinus, beberapa menjulang tinggi ke langit, yang lain hampir tidak setebal lengan. Dalam kegelapan, di bawah sinar bulan,
Tempat itu tampak sangat tenang dan misterius. Mungkinkah kita telah menemukan tanaman obat? Wajah cantik Cheng Xin menunjukkan antisipasi dan kejutan. Liu Chao melihat sekeliling dengan penuh harap, tetapi tidak melihat pohon pinus kerdil. Ia bertanya-tanya dalam hati, instrumen Dewa Super, apakah kau membuatku berhenti karena kau telah membuat penemuan? Instrumen Dewa Super berkata, ya, ada penemuan yang tak terduga. Lihatlah pohon pinus di depanmu itu, apakah ada sesuatu yang berbeda? Memang benar ada pohon pinus yang berdiri di depan Liu Chao, tingginya sekitar 5 meter, tumbuh sangat rimbun, dengan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya menjuntai dari puncaknya, sepenuhnya menutupi tanah di bawahnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat batang pohon pinus tersebut. Mungkinkah pohon pinus ini telah menjadi roh? Seru Liu Chao dengan terkejut, karena belum pernah melihat pohon pinus seperti ini sebelumnya. Bukan berarti pohon pinus itu telah menjadi roh, melainkan, sesuatu yang hidup telah tumbuh dari akar pohon pinus ini. Ini adalah harta karun alam yang sangat berharga, mengandung sejumlah besar energi spiritual, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda, kata instrumen dewa tertinggi. Akar pohon pinus dapat menghasilkan tanaman herbal langka dan berharga? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Liu Chao terkejut sekaligus bingung. Dia meletakkan Cheng Xin, dan tiba-tiba 2 pisau dapur muncul di tangannya. Dia menebas dengan liar, memotong semua cabang pohon pinus yang terkulai, memperlihatkan bentuk aslinya di bawahnya. Tanah yang sebelumnya tertutup oleh ranting dan dedaunan pohon pinus, kini tanpa atap jerami sama sekali. Seluruhnya tertutup pasir putih seperti salju, sedikit lembab, tetapi tidak ada yang istimewa. Liu Chao menyimpan pisau dapurnya, dengan bersemangat berjongkok, dan dengan hati-hati mulai menggali tanah dengan kedua tangannya, takut merusak bahan-bahan langka dan berharga yang telah disebutkan Chao Shenyi. Cheng Xin juga berjongkok di sebelah Liu Chao, menatapnya dengan mata lebar penuh rasa ingin tahu, jantungnya hampir berdebar kencang. Setelah menggali sedalam sekitar setengah kaki, sebagian dari bola berwarna abu-abu kecoklatan pun terungkap. Semangat Liu Chao bangkit, dan dia mempercepat penggaliannya. Dia dengan cepat menemukan bola berwarna abu coklat, yang sebesar bola basket dan berkilauan cemerlang di bawah sinar bulan. Ini poria kokos? Ada poria kokos sebesar ini? Cheng Xin, yang sangat berpengetahuan, langsung bertanya. Ini memang poria kokos, obat tradisional Tiongkok yang berharga dengan efek diuretik, penguat limpa, dan menenangkan. Poria kokos adalah jamur parasit fakultatif yang tumbuh liar di akar pohon seperti pinus mason, pinus Huangshan, pinus merah, pinus Yunan, dan pinus hitam di lereng kering dan cerah di daerah pegunungan pada ketinggian 600 hingga 1000 meter. Kadang-kadang ditemukan di akar pohon konifer dan pohon berdaun lebar lainnya. Namun, ini bukanlah poria kokos biasa, karena biasanya poria kokos terbesar hanya berdiameter 20 hingga 30 cm. Poria kokos sebesar bola basket adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau bahkan didengar. Itulah mengapa Cheng Xin sangat terkejut. Saudari Xin, lihat, berapa nilai harta karun ini? Sebelum mendapatkan perangkat Dewa Super, Liu Chao benar-benar tidak tahu apa-apa. Meskipun dia telah menghafal banyak pengetahuan, dia masih tidak tahu apa itu poria kokos. Jadi dia hanya berpura-pura tahu dan bertanya dengan ragu-ragu. Kau masih bertanya padaku? Zat yang bisa membuat orang awet muda selamanya tentu tak ternilai harganya. Cheng Xin yakin bahwa poria kokos ini adalah ramuan obat yang dicari Liu Chao, dan berkata dengan genit. Ini bukan semacam alat ajaib yang akan membuatmu awet muda selamanya. Gumam Liu Chao pada dirinya sendiri. Meskipun ia tidak bisa mengucapkannya dengan lantang. Ia bertanya dalam hatinya, alat ilahi super, bagaimana cara menggunakan alat ini? Kamu bisa mendapatkan manfaatnya dengan memakannya langsung, kata instrumen Dewa Super. Apa saja manfaatnya? Jika manfaatnya tidak besar, saya akan menjualnya, kata Liu Chao dengan antusias. Harta karun ini mengandung energi spiritual, yang lebih berharga daripada apapun. Setelah kau mengonsumsinya, kau mungkin dapat sepenuhnya mengintegrasikan satu atau lebih kemampuan biologis, kata instrumen Dewa Super. Jika kau menjualnya, para ahli yang telah mengembangkan ki sejati seharusnya dapat menawarkan harga tinggi. Tetapi aku tidak tahu persis berapa nilainya. Kalau begitu, aku akan membawanya ke Luoli untuk diperiksa, kata Liu Chao dengan gembira. Jangan dijual. Karena sekarang kau telah menyatu dengan kemampuan biologis yang sangat sulit untuk kau integrasikan kemapan melompat seekor kutu. Kau mungkin tidak akan pernah bisa mengintegrasikannya sepenuhnya. Dan kemudian instrumen Dewa Super tidak akan bisa meningkatkan ke level kedua dan mengekstra kemampuan biologis yang lebih canggih. Tapi harta ini bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi, ketika kau kembali, makanlah tidak, kau harus makan setengahnya. Setengahnya seharusnya cukup untuk mengintegrasikan kemampuan melompat kutu hingga 50%. Lain kali, makan setengahnya lagi, dan kau akan bisa mengintegrasikan kemampuan melompat kutu sepenuhnya, kata instrumen Dewa Super. Liu Chao merasa apa yang dikatakan oleh instrumen Dewa Super itu masuk akal, tetapi dia tetap terkejut dan berkata, apa?
Bukankah sebelumnya kau bilang kau bisa naik level setelah menggabungkan kemampuan 5 makhluk berbeda? Dulu, yang kumaksud adalah situasi di mana kau hanya mengekstrak 5 kemampuan biologis lalu menggabungkannya. Tapi sekarang kau telah mengekstrak 9 kemampuan biologis, dan kau harus sepenuhnya menggabungkan dan menguasainya agar aku bisa naik level, kata instrumen Dewa Super. Aku mengerti. Aku tidak akan menjual harta ini. Aku akan memakan setengahnya saat aku kembali. Aku tidak akan bergabung dengan kemampuan biologis lain sebelum kau meningkatkan kemampuanmu. Akan lebih bermanfaat untuk bergabung dengan mereka setelah kau meningkatkan kemampuanmu, kata Liu Chao. Benar sekali, kata Super God Instrumen dengan gembira, lalu menambahkan dengan penuh makna, bukankah agak merepotkan bahwa kau baru sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan ketiga makhluk itu sekarang? Merepotkan? Apa maksudmu? Tanya Liu Chao. Semakin banyak kemampuan biologis yang kau integrasikan, semakin besar ruang bintik merah itu. Saat ini, ruang bintik merah hanya dapat menampung semangka giok, bukan hal lain. Bukankah itu merepotkan? Kata instrumen Dewa Super. Ya, aku mengerti maksudmu. Aku perlu menyelesaikan penggabungan kemampuan biologi secepat mungkin dan memperluas wilayah tikus merah, kata Liu Chao. Memasukkan Fuling ke dalam ranselnya seperti harta berharga, lalu mengambil Cheng Xin, melompat ke puncak pohon, dan terus bergegas masuk ke pegunungan yang dalam. Apakah kita perlu mencari tanaman obat lain? Tanya Cheng Xin dengan rasa ingin tahu. Ya, jawab Liu Chao dengan acuh tak acuh. Setelah berlari selama sekitar 1 jam, Super God Instrumen akhirnya berkata, berhenti, ada pohon pinus kerdil di bawah sana. Liu Chao diam-diam merasa senang, lalu tiba-tiba jatuh terpuruk. Benar saja, ada 2 pohon pinus kerdil di bawah sana. Jaraknya sekitar 5 meter dan tingginya hanya sekitar 2 kaki. Pasti pohon-pohon itu sudah sangat tua. Batangnya berkerut dan kuat, cabangnya seperti besi, dan jarum daunnya berwarna hijau zamrud, seperti giok. Jika diperbesar 1000 kali, pasti akan tampak seperti pohon pinus raksasa yang menjulang ke langit. Sungguh harta karun yang luar biasa. Sungguh harta karun yang luar biasa. Mata Liu Chao berbinar gembira. Ini adalah 2 pohon pinus kerdil dari pegunungan. Jika digali, ditanam di pot bunga, dan dijual, nilainya bisa mencapai puluhan ribu. Cheng Xin, seperti yang diharapkan dari seorang mahasiswa terbaik dari Universitas Qingmu, langsung mengenali kedua pohon pinus tersebut dan bahkan menentukan nilainya. Liu Chao tersenyum tipis dan meletakkan tangan kirinya di atas pohon pinus kerdil. Pohon pinus itu kemudian menyala dengan cahaya hijau, yang semuanya menyatu ke dalam tahi lalat merah di tangan kiri Liu Chao. Saat ia melepaskan pegangannya, pohon pinus itu berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak ketika angin gunung bertiup. Kemudian dia melakukan hal yang sama, mengekstrak kemampuan pohon pinus kerdil lainnya agar tetap hijau dan menyimpannya di dalam tikus tanah merah, yang secara alami menyebabkan pohon pinus itu berubah menjadi abu. Apa yang terjadi? Wajah Cheng Xin dipenuhi keterkejutan, dan dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saudari Xin, ini bukan pohon pinus kerdil biasa. Ini adalah harta karun sejati, seperti ramuan ajaib. Aku mengumpulkannya menggunakan metode khusus, kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Kulturisasi ini sungguh ajaib, sulit dipercaya, seru Cheng Xin. Sekarang kita bisa kembali, kata Liu Chao sambil tersenyum. Apakah kamu sudah menemukan semua obatnya? Tanya Cheng Xin dengan gembira. Ya, kami menemukan mereka semua. Kami benar-benar beruntung hari ini, kata Liu Chao dengan serius. Wajahmu membawa keberuntungan bagi suamimu. Kau tak bisa mengharapkan hal baik keluar dari mulut seekor anjing. Cheng Xin tersipu dan menatap Liu Chao dengan tatapan mencela. Jantung Liu Chao berdebar kencang, dan dia tak kuasa menahan diri untuk menarik Cheng Xin ke dalam pelukannya, memeluknya erat seolah ingin meluluhkan hati Cheng Xin. Cheng Xin dengan bercanda memukul dada Liu Chao yang bidang. Ayo kembali untuk memurnikan pil. Sekitar 2 jam kemudian, Liu Chao dan Cheng Xin kembali ke suite Cheng Xin. Liu Chao segera mengeluarkan buah poria kokos, mencucinya dengan air, lalu membelahnya menjadi 2 dengan pisau. Bagian dalamnya berwarna merah giok, sangat indah, dan mengeluarkan aroma menggoda yang membuat air liur menetes. Begitu indah, begitu harum. Cheng Xin, yang mengamati dengan rasa ingin tahu dari samping, mengendus dan berseru kagum. Liu Chao juga sangat bersemangat dan berbohong. Saudari Xin, efek dari harta karun ini terlalu besar untuk kau serap. Jadi, aku perlu memakan setengahnya dan kemudian mentransfer kekuatan penyembuhannya kepadamu. Seperti terakhir kali ketika kau mampu meregenerasi kakimu yang patah. Ah, apakah kau tidak ingin memurnikan pil? Tanya Cheng Xin dengan heran. Bahan-bahan alami yang langka dan berharga seperti ini tidak bisa dimurnikan begitu saja, kata Liu Chao dengan mengelak. Baik, saya mengerti, kata Cheng Xin. Jadi Liu Chao mulai memakan poria kokos, dan memang rasanya sangat lezat, hampir membuatnya menelan lidahnya sendiri. Hampir bersamaan, bila kemajuan untuk kemampuan melompat kutu di layar virtual dalam pikirannya mulai bergerak,
meningkat pesat dari 15% menjadi 50% hanya dalam beberapa tarikan napas. Kemudian bila kemajuan untuk kemampuan memanjat dinding cicak mulai bergerak, meningkat pesat dari 50% menjadi 60% dalam waktu singkat. Ya Tuhan, ini harta yang luar biasa. Liu Chao tidak tega menyia-nyiakannya, jadi dia segera berhenti mengambilnya. Kemudian dia menyadari bahwa masih ada sedikit yang tersisa. Jadi dia membungkus sedikit sisa itu dan setengahnya lagi dengan plastik pembungkus dan menyimpannya di lemari es. Namun, poria kokos yang saya konsumsi sebelumnya masih bekerja, dan bila kemajuan fusi cicak yang memanjat dinding di pikiran saya masih terus meningkat hingga mencapai 100% sebelum kehilangan efektivitasnya. Begitu kemampuan tokek untuk memanjat dinding sepenuhnya terintegrasi, ruang di sekitar tikus tanah merah itu berubah, dengan cepat meluas berkali-kali lipat, menjadi sebesar ruang interior sebuah mobil kecil. Liu Chao sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Xin, sekarang tidak apa-apa, aku ingin memegang tanganmu. Nanti kamu pasti sangat lelah. Mandi dulu, berbaring di tempat tidur, dan biarkan aku memberikan obatnya. Setelah itu, kamu bisa tidur di tempat tidur sampai subuh," saran Cheng Xin. "Ya Tuhan, Kakak Xin beneran mau aku tidur di ranjangnya? Apa dia benar-benar mencoba merayuku? Bagaimana aku bisa menolak?" Liu Chao diam-diam merasa bersemangat. Dia mengikuti sarannya, mandi, dan hendak mengenakan pakaiannya ketika suara Cheng Xin yang menawan terdengar dari luar pintu. "Keluar saja dengan hanya berbalut handuk, nanti aku akan memandikanmu." "Baiklah, ini menyelamatkanku dari keharusan melepas pakaianku nanti." Liu Chao bergumam pada dirinya sendiri dengan puas, membungkus dirinya dengan handuk mandi, dan berjalan keluar. Dia berbaring di tempat tidur Cheng Xin yang harum dan menyelimuti dirinya dengan selimut tipis. Cheng Xin duduk di tepi tempat tidur dan menyerahkan tangannya yang lembut kepada Liu Chao. Tak lama kemudian, cahaya hijau menyebar dari tangan kiri Liu Chao, menyelimuti seluruh tubuh Cheng Xin. Proses ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum Liu Chao kehilangan kesadaran, dan cengkeramannya pada tangan Cheng Xin secara bertahap mengendur. Cheng Xin berdiri di sana dengan wajah tercengang, wajahnya dipenuhi keter dan ketidakpercayaan. Dia menemukan bahwa vitalitas magis telah muncul dalam dirinya, membuatnya merasa berenergi dan rileks, seolah-olah gunung tak terlihat telah terangkat dari tubuhnya. Anehnya, air berwarna gelap dan kotor keluar dari pori-porinya di seluruh tubuhnya. Tampaknya racun dari tubuhnya. Mungkinkah aku benar-benar telah mencapai keabadian? Apakah aku benar-benar memiliki umur 10.000 tahun? Cheng Xin bertanya pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, tetapi gerakannya cepat. Dia hampir berlari ke kamar mandi. Dia melepas pakaiannya dan buru-buru membilas dirinya dengan air hangat. Setelah membilas selama sekitar setengah jam, air hitam itu akhirnya berhenti meresap dari kulitnya. Ia merasa seolah-olah telah memasuki dunia magis. Seluruh tubuhnya terasa ringan dan lembut, rambutnya menjadi hitam pekat seperti arang, kulitnya yang sudah cerah menjadi sehalus dan berkilau seperti giok putih, dan otot-ototnya menjadi sangat elastis. Kedua puncaknya yang tertutup salju juga tampak membesar, berdiri tegak tanpa sedikit pun kendur. Ya Tuhan, aku terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda, seperti berusia 18 tahun lagi, bahkan lebih cantik daripada saat berusia 18 tahun, seksi, dewasa, awet muda, dan menawan. Cheng Xin menatap bayangannya di cermin, gemetar karena kegembiraan. Ia mengagumi tubuhnya yang indah untuk waktu yang terasa seperti selamanya sebelum akhirnya tersadar. Ia mengenakan gaun tidur katun putih bersih, mencuci pakaian Liu Chao dan pakaiannya sendiri dengan tangan, lalu menjemurnya di balkon. Kemudian ia kembali ke kamar dan duduk di tempat tidur. Meskipun suite-nya memiliki 3 kamar tidur dan ruang tamu, hanya 1 kamar yang memiliki tempat tidur, jadi dia tidak bisa tidur di ranjang yang sama dengan Liu Chao. Dia hanya bisa tidur di sofa di ruang tamu. Namun entah mengapa, meskipun sudah lewat pukul 1 pagi, dia masih belum mengantuk dan tidak meninggalkan ruangan. Dia hanya menatap wajah tampan Liu Chao yang masih tertidur lelap, merasakan berbagai macam emosi. Sungguh pemuda yang luar biasa. Mengapa dia begitu baik padanya? Dia mencurahkan seluruh perhatiannya padanya tanpa mengeluh, membantunya pulih dari patah kaki dan menjaga kemudaannya selamanya. Memikirkan hal itu, wajah cantiknya dipenuhi rasa syukur. Dia perlahan menunduk dan dengan lembut mencium bibir Liu Chao. Ini adalah ciuman sebagai ungkapan terima kasih, dan juga ciuman yang datang secara tiba-tiba. Sebelum ia sempat menarik kepalanya ke belakang, tangan Liu Chao yang hangat telah melingkari pinggangnya dan dengan lembut menariknya ke bawah, menyebabkan Cheng Xin jatuh ke pelukannya. "Ah! Liu Chao, kau sudah bangun?" seru Cheng Xin malu-malu. Anehnya, Liu Chao masih tertidur lelap, tetapi dia terus memeluknya erat-erat. Dasar mesum. Dia bahkan membuat masalah saat tidur. Cheng Xin merasa malu sekaligus cemas. Dia berusaha keras, tetapi sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Sebagai gantinya, dia menyingkirkan selimut dan juga handuk mandi Liu Chao. Dia hampir sepenuhnya berbaring di atas tubuh telanjang Liu Chao. Apa yang harus saya lakukan? Cheng Xin hampir merasa sangat malu. Jantungnya berdebar kencang.
Perasaan aneh menyelimutinya, dan tubuhnya yang lembut terasa lemas saat ia tanpa sadar menggeliat di pelukannya, menunjukkan ekspresi hasrat yang sangat besar. Ia berusia 28 tahun, seperti buah persik yang matang. Meskipun ia menjadi lebih muda, hasratnya tidak berkurang tetapi malah semakin kuat. Sekarang, dipeluk oleh Liu Chao seperti ini, dan dengan Liu Chao yang begitu menakjubkan, ia sudah sangat terkejut. Akan aneh jika ia tidak merasakan apapun. Liu Chao akhirnya tersadar. Melihat pemandangan yang memikat ini, ia langsung bersemangat. Kakasin benar-benar ingin memenangkan hatinya. Bagaimana mungkin ia mengecewakannya? Tanpa ragu, ia membalikkan tubuh Kakasin dan menindihnya di bawahnya. Cheng Xin tak berdaya untuk melawan, hanya mampu berteriak panik, tidak, tidak, tidak. Sayangnya, tindakannya justru sebaliknya. Dia memeluk Liu Chao erat-erat dengan tangan halusnya, dan tubuhnya menggeliat karena kerinduan. Merasa terdorong, Liu Chao dengan berani mulai menanggalkan pakaiannya. Ia baru membuka dua kancing ketika kecantikan menakjubkannya terungkap. Tepat ketika ia hendak membenamkan kepalanya di pakaiannya untuk menikmati sepenuhnya, Cheng Xin berteriak kaget, "Adik kecil, apakah kau menginginkan kakakmu? Jika ya, kau harus melamarku dulu." Liu Chao langsung membeku, pikirannya menjadi jernih. Dia menyadari ada yang salah saudari Xin ingin menikah dengannya. Apa yang harus dia lakukan? Tunangannya adalah Younan. Memanfaatkan kesempatan itu, Cheng Xin melepaskan diri dan berguling ke samping, terengah-engah. Dia berkata pelan, "Adikku, kau harus bertanggung jawab atas semua yang kau lakukan. Jika kau tidak mau bertanggung jawab, bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak sembrono?" "Maaf, aku salah paham, Kak," kata Liu Chao dengan canggung. "Jangan minta maaf. Kau telah menghidupkan kembali anggota tubuhku dan membuatku awet muda selamanya. Di hatiku, kau adalah satu-satunya keluargaku. Kau adalah saudaraku sendiri. Aku akan selalu mencintaimu," kata Cheng Xin lembut. "Mungkin kau tidak tahu, tapi aku dibesarkan di panti asuhan. Aku tidak tahu siapa orang tuaku atau memiliki kerabat lain. Saudari Xin, kau lebih malang dariku, tapi jauh lebih kuat." Liu Chao sangat terharu dan tak kuasa menahan diri untuk memeluknya dan menyayanginya seperti harta yang sangat berharga. Napas Cheng Xin kembali terengah-engah, dan dia berkata dengan cemas, "Adikku, aku tidak berdaya untuk melawanmu, tapi kuharap kau bisa mengendalikan dirimu." "Saudari Xin, aku hanya ingin memelukmu saat tidur, dan tidak ingin melakukan hal buruk," kata Liu Chao sambil gemetar. "Kalau begitu, pejamkan matamu dan tidurlah dengan patuh." Cheng Xin tidak tega menolak. Liu Chao memejamkan matanya, dan setelah beberapa saat, dia membukanya lagi dan berkata, "Saudari Xin, aku tidak bisa tidur." "Baiklah, mari kita mengobrol." Cheng Xin juga membuka matanya. "Adikku, apakah kau berencana menjadikan Younan atau Wu Xiangyuan sebagai pacarmu?" "Seharusnya ini Younan, tapi aku juga merasa menyukai Wu Xiangyuan, dan bahkan, aku ingin kau menjadi pacarku." Liu Chao menarik napas dalam-dalam menghirup aroma yang menyegarkan, memeluk wanita cantik itu erat-erat, dan berkata dengan penuh emosi, "Anak muda, kamu masih muda dan belum mengerti apa itu cinta sejati. Kamu bisa terus berkencan dengan wanita yang kamu sukai dan biarkan waktu menguji cinta sejati." Wajah cantik Cheng Xin memerah, tetapi dia berbicara dengan bijaksana. "Saudari Xin, maukah kau menungguku?" kata Liu Chao dengan terkejut. "Sudah kukatakan sebelumnya, di hatiku kaulah satu-satunya keluargaku, dan aku ingin bersamamu selamanya," kata Cheng Xin. "Tapi aku tidak ingin melihatmu menikah dengan pria lain, atau aku mungkin akan gila," kata Liu Chao. "Sekarang setelah aku tahu ada pria luar biasa sepertimu di dunia ini, bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada pria lain? Aku rela tetap melajang untukmu seumur hidupku." Cheng Xin berkata dengan tulus, "Jika bukan karenamu, adikku, aku pasti sudah cacat, atau bahkan jika aku tidak cacat, masa mudaku pasti sudah berlalu begitu cepat. Karena aku memiliki kehidupan baru berkatmu. Adikku, kecantikanku hanya akan dihargai olehmu." "Saudari Xin, aku mencintaimu." Sebuah perasaan yang disebut cinta meluap di hati Liu Chao, dan dia dengan penuh gairah mencium bibir merahnya. Setelah ciuman penuh gairah, Cheng Xin sedikit gugup, tetapi dia tidak kehilangan kendali diri. Dia berkata dengan genit, "Adikku, bukankah aku baru saja bilang bahwa waktu akan membuktikan apakah cinta sejati itu nyata? Tolong kendalikan dirimu. Aku percaya padamu. Kalau begitu kita akan tidur. Tidak ada yang boleh bergerak." Liu Chao berkata terengah-engah, lalu menutup matanya lagi. Cheng Xin diam-diam menghela napas lega, menatap Liu Chao dengan tatapan puas sejenak, lalu menyandarkan kepalanya di pergelangan tangan Liu Chao dan terlelap dalam mimpi indah. Mereka tidur nyenyak hingga siang hari berikutnya sebelum bangun. Cheng Xin bangkit dan menyiapkan makan siang. Setelah menikmati makanannya, Liu Chao dengan berat hati meninggalkan ruangan, turun ke bawah, dan menuju ke asramanya. Tentu saja, dia sudah memasukkan poria kokos yang ada di lemari es ke ruang tikus merah. Lagi pula,
Instrumen Dewa Super baru saja mengingatkannya bahwa ruang tikus merah memiliki fungsi pengawetan, dan barang-barang yang diletakkan di dalamnya tidak akan pernah busuk, membuatnya berkali-kali lebih ampuh daripada lemari es. Wang Jun dan Cao Min tidak pergi. Mereka hanya duduk di tempat tidur dengan wajah cemberut. Melihat Liu Chao tiba-tiba kembali, kedua pria itu langsung melompat dari tempat tidur dan menyambutnya dengan gembira. "Kakak Chao, kenapa ponselmu tidak menyala?" tanya Cao Min. "Aku lupa soal itu," kata Liu Chao sambil menyentuh hidungnya. Semalam, dia tidur satu ranjang dengan Cheng Xin. Khawatir diganggu, dia mematikan ponselnya lalu dengan santai melemparkannya ke ruang tahi lalat merahnya. Benar-benar melupakannya. "Kakak Chao, di mana kau menginap semalam? Kau tidak menginap di rumah kepala sekolah, kan?" tanya Wang Jun dengan tatapan curiga. "Memang benar, itu terjadi di rumah kepala sekolah," kata Liu Chao dengan jujur. "Hah? Omong kosong." Kedua pria itu menatap Liu Chao dengan marah ketika mereka melihat bahwa dia berani tidak menghormati kepala sekolah kesayangan mereka. Oke, cuma bercanda. Aku pulang semalam." Liu Chao cepat-cepat mengoreksi dirinya sendiri. "Lalu mengapa kau tidak membawa barang bawaanmu kembali?" tanya Wang Jun lagi, bingung. "Sialan, apa kau sedang memeriksa catatan pendaftaran rumah tangga?" Liu Chao meraung. "Hehe, kami hanya bertanya secara santai. Kakak Chao, kau pasti pergi kencan dengan Wu Xianglu semalam," kata Wang Jun dengan tatapan menggoda. "Omong kosong, aku tidak pernah berkencan dengannya." Suara menawan Wu Xianglu terdengar dari ambang pintu. "Kakak ipar, ada apa kau kemari?" Wang Jun melompat dan berkata dengan canggung. "Apakah aku tidak boleh masuk?" Wu Xianglu masuk dengan anggun. Dia terlihat sangat cantik hari ini, mengenakan stoking hitam, sandal berhak tinggi, rok hitam super pendek, dan kaos lengan pendek putih, yang membuatnya tampak seksi, menawan, dan sangat memikat. Begitu dia masuk, rasanya seperti musim semi telah tiba di asrama, dengan bunga-bunga bermekaran dan aroma harum memenuhi udara. Tatapan Liu Chao membeku, dan jantungnya berdebar kencang, tetapi dia memberikan senyum sederhana dan tulus. "Xianglu, apakah kau di sini untuk mengantar kami pulang?" "Hehe, Kakak Chao, kau benar-benar menebaknya dengan tepat. Aku teman yang baik, kan?" kata Wu Xianglu sambil tertawa menawan. "Sepertinya kita beruntung punya Kakak Chao. Kita tidak perlu berdesakan di dalam bus hari ini," kata Cao Min dengan gembira. "Kalau begitu, saya akan berkemas dan pergi sekarang juga." Liu Chao tak menunda dan langsung mulai membereskan. Wu Xianglu juga datang membantu, seperti istri kecil yang lembut dan cakap. "Ah, Kakak Chao beruntung sekali dengan wanita. Dia benar-benar berhasil mendapatkan semua wanita cantik ini." Wang Jun dan Cao Min sudah mengemasi barang bawaan mereka dan berdiri di samping menyaksikan dengan iri. "Kami akan pergi." Hanya dalam beberapa menit, koper dan perlengkapan tidur sudah dikemas. Liu Chao menepuk koper dan perlengkapan tidur dengan tangan kirinya, mengatakan sesuatu dengan santai, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan keluar lebih dulu. Ketiganya berdiri di sana seperti orang bodoh, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Koper Liu Chao telah lenyap begitu saja, tetapi Liu Chao tidak memegangnya. "Bagaimana mungkin? Apakah ini sihir? Ayolah, kenapa kau masih berdiri di situ?" Liu Chao berbalik dan berkata dengan kesal. Saudara Chao, apa yang terjadi?" Ketiganya akhirnya tersadar. Wang Jun dan Cao Min mengambil barang bawaan mereka dan mengejar sambil berteriak. Wu Xianglu juga mengejar mereka tanpa sopan santun, meraih tangan Liu Chao, dan menjabatnya, mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Ini sihir, kata Liu Chao sambil menyeringai jahat. Dia tidak takut mereka menceritakan kisah kejadian aneh ini. Lagi pula, tidak ada yang akan mempercayainya, kecuali Wang Yun dan Younan, tentu saja. "Di mana barang-barangmu sekarang?" tanya Cao Min dengan tatapan kosong dari samping. "Aku sudah diteleportasi ke rumahku," kata Liu Chao. "Ceka, siapa yang akan percaya itu?" kata mereka bertiga hampir bersamaan, terdengar kesal. "Xianglu, di mana kau memarkir mobilmu?" Liu Chao mengalihkan pembicaraan. "Mobilnya diparkir di gerbang sekolah. Mari kita berjalan pelan-pelan. Akan sulit untuk datang ke sini lagi di masa depan," kata Wu Xianglu. Maka keempatnya perlahan berjalan menuju gerbang sekolah, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Namun, kesedihan itu dengan cepat digantikan oleh kegembiraan dan antisipasi, karena dalam 2 bulan mereka akan pergi ke kota lain untuk belajar di universitas, mencapai tahap yang lebih penting dalam hidup mereka. "Saudara Chao, Wang Jun, Cao Min, datanglah ke rumahku untuk makan malam dulu. Lalu aku akan mengantar kalian pulang, oke?" Wu Xianglu menatap Liu Chao dengan mata penuh harap. "Ya Tuhan, apakah Wu Xianglu mencoba menjatuhkanku hari ini?" Liu Chao sedikit linglung. Dia hampir dikalahkan oleh saudari Xin tadi malam, dan butuh banyak tekad untuk melawan. Wu Xianglu tidak serasional saudari Xin. Jika keadaan memanas,
Bagaimana dia akan melawan? Itu akan menjadi kesalahan besar. Lalu ia menatap tajam wajah sempurna wanita cantik seksi yang dengan mesra memegang lengannya, dan berkata dengan agak susah payah, apakah ini merepotkan? Akan sulit bagi pria manapun untuk menolak ajakan dari teman sekelas yang begitu cantik, apalagi teman sekelas kita Liu Chao, yang merupakan pria yang sangat pendiam dan diam-diam penuh gairah. Silakan, silakan, apa kau takut aku akan memakanmu? Bagaimana dengan Wang Jun dan Cao Min? Kata Wu Xianglu dengan genit. Kakak ipar, kakak Chao, kami tidak akan pergi. Kami tidak ingin merepotkan kalian. Lebih baik kami naik bus pulang. Wang Jun dan Cao Min tersenyum penuh arti, lalu mengambil barang bawaan mereka dan bergegas keluar dari gerbang sekolah. Jangan pergi, ikut aku. Liu Chao dengan cepat menarik Wu Xianglu dan mengejar mereka. Karena dia tidak bisa menolak ajakan si cantik, memiliki dua teman dekat di sisinya akan memberinya keberanian dan mungkin memungkinkannya untuk lolos tanpa cedera. Si mesum besar ini sama sekali tidak bisa melawanku. Wu Xianglu terkekeh sendiri. Namun, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Karena Mao Gaoda dan Mao Qi tiba-tiba muncul entah dari mana dan berdiri tepat di depan Liu Chao. Jelas, akan ada masalah di depan. Liu Chao mungkin tidak bisa makan malam di rumahnya. Melihat Liu Chao dihentikan, Wang Jun dan Cao Min segera mundur, menatap Mao Gaoda dengan tatapan yang seolah menganggapnya sebagai orang mati. Orang ini berani menghentikan kakak Chao. Bukankah dia takut mati? Liu Chao, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak akan merepotkanmu. Mao Gaoda juga mundur ketakutan di bawah tatapan dingin Liu Chao. Seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Mao Qi, kau mencariku? Apakah kau mau memberiku uang untuk dibelanjakan? Liu Chao menatap wajah Mao Qi dan bertanya dengan senyum jahat. Liu Chao, terakhir kali kau bilang kau bersedia berjudi denganku kapan saja. Sekarang, aku mengajakmu berjudi denganku di kasino Dawang. Apakah kau berani datang? Kata Mao Qi dengan nada provokatif. Saya bisa berjudi sedikit di mana saja, tetapi saya tidak perlu pergi ke kasino. Meskipun saya kekurangan uang, saya tidak ingin menjadi kaya melalui perjudian karena itu ilegal. Dan saya tidak melakukan hal-hal ilegal, kata Liu Chao dengan tenang. Kau membuatnya terdengar begitu muluk, lalu kembalikan 500.000 milikku. Mao Gaoda bergumam pada dirinya sendiri, tentu saja tidak berani mengucapkannya dengan lantang. Judi tidak selalu ilegal. Industri judi di Aumen terkenal di dunia, kata Mao Qi sambil tersenyum. Sayang sekali ini bukan pintu masuk yang menjorok ke dalam, kata Liu Chao. Sebenarnya, ini hanya taruhan kecil denganmu. Hanya pertukaran keterampilan berjudi secara ramah. Kasino menawarkan berbagai pilihan perjudian. Mereka pasti tidak akan menjebakmu, kata Mao Qi dengan tulus. Tidak tertarik? Minggir, kata Liu Chao dingin. Liu Chao, kau tak akan pernah memahami luasnya dunia dan munculnya begitu banyak orang luar biasa. Sebenarnya, bukan aku yang mencarimu, melainkan seorang legenda judi sejati. Apakah kau rela melewatkan kesempatan ini? Mao Qi tidak mundur, tetapi mengubah pendekatannya, berbicara dengan nada hormat dan kagum. Orang aneh? Hahaha. Mungkinkah dia seaneh kakak Chao kita? Wang Jun dan Cao Min tertawa aneh bersamaan, wajah mereka penuh dengan rasa jijik. Mengapa dia ingin bertemu denganku? Tanya Liu Chao dengan tenang, tanpa tersenyum. Mungkin dia ingin menguji kemampuan berjudinya denganmu, atau mungkin dia ingin berteman denganmu. Tapi aku tidak tahu alasannya. Namun, jika kau melewatkan kesempatan ini, kau pasti akan menyesalinya seumur hidup, kata Mao Qi. Dia hanya memberiku beberapa petunjuk, dan aku bisa mengidentifikasi angka dadu berdasarkan suara. Kau harus tahu bahwa ada banyak cara untuk berjudi, tetapi dia mahir dalam semuanya. Dan pada batasnya, itu adalah level yang hanya bisa dicapai oleh seorang dewa. Pimpinlah jalan. Liu Chao merenung sejenak dalam diam, lalu setuju. Dia juga sangat penasaran mengapa seorang jenius judi seperti itu bersembunyi di kasino bawah tanah di Baicheng. Bisakah kami juga ikut melihat-lihat? Wang Jun, Cao Min, dan Wu Xianglu juga ikut tertarik. Kalian baiklah. Mao Qi ragu sejenak sebelum setuju, khawatir Liu Chao akan berubah pikiran. Jadi Mao Qi mengemudikan mobilnya ke depan untuk memimpin jalan. Liu Chao, Wang Jun, dan Cao Min naik ke BMW milik Wu Xianglu, dan Wu Xianglu mengemudi di belakang mereka. Di perjalanan, Wang Jun bertanya dengan penasaran, Saudara Chao, apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan legenda judi itu dalam hal kemampuan berjudi? Aku hanya ingin tahu apa tujuannya menghubungiku. Tentu saja, ada juga kemungkinan kita akan sedikit berjudi, kata Liu Chao sambil tersenyum. Apa? Kakak Chao, kau bahkan tahu cara berjudi? Tanya Wu Xianglu dengan terkejut sambil mengemudi. Kakak ipar, kau tidak tahu apa-apa. Pria tadi adalah ahli judi. Terakhir kali, Mao Gaoda membawanya berjudi melawan kakak Chao, dan kakak Chao menang telak sampai-sampai mereka harus melepas celana. Dia mendapatkan 500.000 yuan dalam sekejap,
kata Cao Min dengan bersemangat. Kenapa aku tidak tahu? Kata Wu Xianglu dengan ekspresi bingung. Hehe. Waktu itu kakak ipar Younan yang ada di sana. Kali ini kamu, kakak ipar, yang datang, canda Wang Jun. Jangan panggil aku kakak ipar lagi. Aku bahkan belum berhasil merebut hati kakak Cao, kata Wu Xianglu, merasa malu sekaligus marah. Kakak ipar, kami yakin kau pasti bisa memenangkan hati kakak Cao. Konon, bagi seorang pria untuk mengejar seorang wanita itu seperti mendaki gunung. Tetapi bagi seorang wanita untuk mengejar seorang pria itu seperti menembus tabir tipis, kata Cao Min sambil tersenyum licik. Kakak ipar, kau harus bekerja keras dan berusaha memenangkan hati kakak Cao sebelum sekolah dimulai, kata Cao Min sambil tersenyum licik. Aku tidak mau bicara lagi dengan kalian berdua, dasar berandal. Wu Xianglu berkata dengan kesal, lalu diam-diam melirik Liu Chao yang duduk di kursi penumpang dan mendapati matanya terpejam dan tampak tertidur. Ia kemudian menginjak pedal gas dan dengan cepat mengejarnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat parkir bawah tanah sebuah pusat hiburan. Setelah memarkir mobil, Liu Chao memimpin mereka bertiga masuk ke kasino bawah tanah bersama Mao Qi. Tanpa rasa khawatir atau takut, mereka benar-benar terampil dan berani. Kasino Dawang benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak hanya ukurannya yang sangat besar, tetapi juga memiliki berbagai macam alat judi dan sangat populer. Meskipun baru siang hari, tempat ini sudah ramai dikunjungi orang, dan meja-meja judi di aula penuh sesak. Sebagian orang bermain mesin slot, sebagian bermain baccarat, dan sebagian lagi bermain dadu untuk bertaruh pada ukuran atau angka. Ya Tuhan, apakah aku sudah sampai di Aomen? Liu Chao dan para pengikutnya terkejut. Sungguh di luar dugaan mereka bahwa Bai Cheng memiliki kasino bawah tanah sebesar itu. Jadi mereka melihat sekeliling dan mengikuti Mao Qi ke dalam ruang VIP yang mewah dan luas. Hanya ada satu orang di dalam, seorang lelaki tua yang tampaknya tidak penting. Rambutnya acak-acakan, matanya kusam dan abu-abu, dan lengan kanannya kosong. Jelas, dia tidak memiliki tangan kanan. Ia duduk di kursi eksekutif berwarna hitam, matanya terpejam seolah sedang beristirahat. Bahkan ketika Liu Chao dan yang lainnya masuk, ia tidak membuka matanya, tampak seperti sedang sekarat. Tuan Jia, orang yang Anda tunggu-tunggu telah tiba, kata Mao Qi dengan hormat sambil membungkuk. Jia tua perlahan membuka matanya, menatap Liu Chao dengan tatapan kosong sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, duduklah. Liu Chao mengerutkan bibir, duduk di hadapannya, dan menatap dingin pria tua yang tampaknya tidak memiliki keistimewaan apapun. Dia tidak mengatakan apapun. Karena pihak lain mengundangnya ke sini, pasti ada tujuannya. Mengapa dia harus bertanya? Apakah Anda Liu Chao, juara kejuaraan memori dunia ini? Tanya Jia tua dengan lemah. Lumayan, kata Liu Chao. Kau, seseorang yang belum pernah terpapar keterampilan berjudi sebelumnya, ternyata berhasil mengalahkan Mao Qi, yang telah berlatih keterampilan berjudi dengan tekun selama 3 tahun. Kau benar-benar pantas menjadi juara paling tangguh dalam sejarah kejuaraan memori dunia, kata Pak Tua Jia perlahan. Dia belum pernah berjudi sebelumnya? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan saya? Mao Qi sangat terkejut hingga tak bisa menahan diri untuk bertanya dengan tidak percaya. Seseorang dengan daya ingat yang baik dapat dengan mudah mengingat bunyi setiap sisi dadu saat jatuh. Setelah mendengarkan bunyi dadu saat jatuh beberapa kali, dia secara alami akan mengingat perbedaan bunyi setiap sisi dadu saat jatuh, sehingga memudahkannya untuk mengalahkanmu, kata Pak Tua Jia dengan santai. Ya Tuhan! Butuh waktu 3 tahun latihan bagiku untuk sekadar menghafal suara setiap sisi dadu yang membentur tanah, dan Liu Chao menghafalnya hanya setelah sekali mendengarkan? Dia benar-benar pantas disebut jenius super. Mao Qi memandang Liu Chao dengan kagum dan menghela napas dalam hati. Orang tua ini memang sangat cakap. Aku bisa mengetahui angka-angka pada dadu hanya dengan mendengarkannya. Rasanya seperti aku menggunakan daya ingat lebah daripada pendengaran kelelawar, gumam Liu Chao pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah kau tertarik berjudi? Tanya Jia tua kepada Liu Chao perlahan. Tidak tertarik? Kata Liu Chao dengan acuh tak acuh. Anak muda, kamu sangat jujur. Aku tahu kamu tidak berbohong, puji Pak Tua Jia. Judi itu buruk. Dengan daya ingatmu yang luar biasa, tentu saja kamu tidak perlu menjadi kaya melalui judi. Kau bicara omong kosong. Ingatan kakakku Chao adalah yang terbaik di dunia. Sejak kapan dia menjadi yang terbaik kedua? Wang Jun, yang berdiri di belakang Liu Chao, meraung marah. Kau bilang kakak Chao kita punya daya ingat terbaik kedua di dunia. Lalu siapa yang nomor 1? Tanya Cao Min, tidak yakin. Ingatan kakak Chao selalu tiada duanya. Karena akulah yang terbaik di dunia dalam hal mengingat, kata Pak Tua Jia dengan santai. PFFT. Hahaha, bukan hanya Wang Jun dan Cao Min, tetapi Wu Xianglu pun tak kuasa menahan tawa. Meskipun Mao Qi tidak tersenyum, sudut-sudut mulutnya membentuk lengkungan lebar. Bagaimana kau tahu? Kata Liu Chao sambil tertawa dingin, tanpa terpengaruh. Kita bisa menarik kesimpulan hanya setelah satu kompetisi.
Dan cara terbaik untuk berkompetisi adalah dengan bertaruh. Dengan kata lain, kita akan bertaruh sekali. Dan siapapun yang menang akan menjadi kenangan terbaik di dunia, kata Pak Tua Jia.